Berlatar belakang perpaduan antara masa lalu dan masa kini, Bon Appetit, Your Majesty mengikuti kisah Chef Yeon Ji-yong, seorang koki perfeksionis lulusan Prancis yang berada di puncak karir kulinernya. Wanita yang ceria dan penuh tekad itu baru saja memenangkan kompetisi memasak di Prancis. Tetapi entah bagaimana caranya, dia tiba-tiba terlempar kembali ke masa lalu, ke era Joseon. Di sana, dia terpaksa memasak untuk Raja Lihon, seorang pemegang kekuasaan absolut yang dikenal sebagai tiran terburuk dan temperamental. Selain itu, Raja Lihon juga memiliki selera tinggi yang mematikan, karena Lihon mempunyai indera pengecap yang tajam. Dia mampu merasakan perbedaan makanan bahkan ketika cuaca berubah. Dia juga tidak mentoleransi makanan yang biasa saja, sehingga membuat dapur kerajaan hidup dalam ketakutan ketika menghidangkan makanan padanya. Karena suatu peristiwa, Raja Lihon mencoba makanan yang dibuat oleh Yeon Ji-yong. Menyukai masakan itu, dia pun memutuskan untuk membawa Yeon Ji-yong ke istana kerajaan, dan memintanya memasak untuknya. Sementara itu, Yeon Ji-yong yang terjebak dalam dunia politik istana yang kejam, mau tidak mau dia harus memasak untuk raja demi bertahan hidup. Misinya tidak mudah, yakni tetap hidup di dapur kerajaan, menaklukkan selera makanan raja yang rumit, dan mungkin mengubah masa depan. Tahun 2025, Yeon Ji yang mengikuti kompetisi memasak bergengsi di Prancis, dia mengalami masalah karena kompor yang digunakan untuk memasak tidak mau menyala. Ji yang kemudian memanggil staf acara agar membantunya menyalakan kompor, tapi staf itu juga tidak bisa menyalakan kompor. Ji yang pun berinisiatif membuat api menggunakan teknik bakar jerami, walaupun dia sempat ditegur oleh kru televisi, tetapi Yeon Ji-yong berhasil meyakinkannya. Dan di detik terakhir sisa waktu memasak, akhirnya Ji yang berhasil menyajikan masakannya. Pada saat penilaian, Ji yang menerangkan kepada tim juri, bahwa stiknya dibuat dari daging rusa dengan saus yang khas dan teknik pembakaran jerami yang sudah ada sejak era Joseon. Dan akhirnya, masakan Ji yang menjadi juara dalam kompetisi memasak tersebut. Keesokan harinya, Ji yang bersiap untuk pulang ke Korea, dia membanggakan kemenangannya kepada ayahnya. Dari kemenangannya itu, Ji yang berhasil mendapatkan uang sebanyak 100.000 euro, dan Ji yang juga akan diangkat menjadi chef di sebuah restoran mewah bintang 3. Kemudian ayahnya meminta Ji yang untuk membawakan buku sejarah Joseon di kotak surat. Ji yang pun mengambil buku itu dan memasukkannya ke dalam tas. Di dalam pesawat, Ji yang mengambil roti dan selai ke dalam sakunya untuk dimakan nanti. Dan saat Ji yang ingin menyantap bubur, kapten pilot pesawat memberi pengumuman bahwa saat itu sedang terjadi gerhana matahari. Mengetahui itu, para penumpang pun mengambil gambar gerhana itu, tetapi seorang penumpang di sebelah Ji yang tidak sengaja menumpahkan kopi dan mengenai buku milik ayahnya. Ji yang pun bergegas ke toilet untuk membersihkan buku itu. Dia membersihkan buku itu dengan hati-hati. Ji yang membaca buku yang berisi seperti resep makanan, dan dia membaca salah satu halaman di buku itu. Pada saat itu buku ayahnya itu bersinar. Tiba-tiba Ji yang mengalami hal yang aneh di dalam toilet, padahal di luar toilet keadaan baik-baik saja. Ternyata Ji yang tidak sengaja membaca sebuah mantra yang membuatnya terlempar ke era Joseon. Ji yang terjatuh di hutan, dan dia terjerat ke dalam jebakan yang membuatnya tidak sadarkan diri. Sementara itu, Raja Lihon dan pengawalnya datang ke hutan untuk berburu. Pada saat akan memanah, Lihon mengingat saat dulu keluarganya disakiti oleh anggota kerajaan. Dan saat Lihon berhasil memanah rusa buruannya, entah kenapa dia menikam rusa itu lagi, padahal sudah jelas rusa itu telah mati. Kemudian Kasih mengajak Lihon untuk kembali ke istana karena hari semakin gelap, dia khawatir akan ada gerombolan pemberontak yang datang. Tapi Lihon merasa sayang untuk kembali di waktu seperti itu. Di dalam istana, Ibu Suri sangat khawatir dengan Lihon yang berburu di hutan, padahal sebentar lagi akan ada gerhana matahari. Dan mereka percaya raja akan mengalami kesialan jika berada di luar istana saat terjadi gerhana. Ibu Suri pun mengingat saat ratu digulingkan dulu dan wafat. Itu adalah waktu yang sama saat ada gerhana seperti itu. Lihon masih di tengah hutan, dia memberi pengumuman kepada pengawalnya, bahwa yang mendapat rusa paling banyak akan diberikan hadiah. Namun, pengawal memperingatkannya bahwa hari ini adalah hari yang sakral, karena sebentar lagi akan terjadi gerhana matahari. Seharusnya raja berada di istana untuk melakukan ritual, karena jika tidak, langit akan marah dan akan muncul hantu wanita yang disebut Guinyeo. Mendengar itu, Raja Lihon tidak mempercayai hal supranatural seperti itu, dan dia akan tetap melanjutkan rencananya, meski langit semakin gelap karena gerhana matahari terjadi saat itu. Kupu-kupu terbang di dekat Jiang, dan baunya membuatnya terbangun. Dia bingung karena terperangkap di sebuah jaring di tengah hutan. Dia berteriak agar seseorang membantunya,
Tapi tidak ada seorang pun yang datang. Kemudian dia mengambil ponselnya, tapi tidak ada sinyal. Sementara itu, Li Hon melihat seekor rubah yang lewat, dan dia mengejar rubah itu sampai pengawalnya tertinggal di belakang. Saat Ji yang kebingungan sendiri, tiba-tiba ada anak panah yang menancap di pohon, dia juga melihat seekor rubah. Dan Ji yang dikejutkan dengan anak panah yang mengenai tali jaring yang membuatnya terbebas dari jaring. Tapi ada anak panah lain yang hampir mengenainya. Di saat Ji yang bersembunyi, dia melihat pria tampan yang menaiki kuda. Ji yang belum sadar bahwa pria yang ada di hadapannya adalah seorang raja. Karena Ji yang berpakaian aneh, Li Hon pun memanahnya lagi, dan Ji yang berusaha untuk melarikan diri, tapi dia justru berlari ke arah tebing jurang. Saat melihat Jiang, Li Hon merasa Jiang adalah orang yang aneh, karena pakaiannya tidak biasa, sedangkan Jiang menganggap Li Hon sebagai aktor, karena memakai kostum. Li Hon pun bersiap memanah Jiang lagi, dan karena merasa terancam, Jiang pun menyalakan alat setrumnya, tapi Li Hon merasa Jiang adalah Guinyeo, seorang hantu wanita. Jiang berusaha untuk menjelaskan bahwa dia manusia biasa, seorang chef bintang 3 Michelin. Tapi Li Hon tidak peduli dengan omongannya dan dia akan tetap memanahnya. Melihat pakaiannya yang seperti itu, Li Hon menganggap Ji yang sebagai hantu pengemis. Sedangkan Ji yang merasa Li Hon sebagai seorang aktor yang saat ini sedang syuting. Li Hon tidak mengerti yang Ji yang bicarakan dan Li Hon kemudian memanahnya dan mengenai tasnya. Ji yang sangat kaget karena Li Hon berusaha memanahnya lagi. Dan dia menyuruh Li Hon untuk turun dari kudanya karena Ji yang akan menghabisinya. Tapi Li Hon akan memanahnya lagi. Tapi dia kehabisan anak panah. Sehingga dia turun dari kudanya dan mengambil pedangnya. Pada saat itu, Ji yang merasa terdesak dan dia menggunakan alat setrumnya untuk melawan Li Hon. Tapi alat setrumnya hanya menyetrum pedang Li Hon dan itu tidak mempan. Ji yang sangat ketakutan, dan saat Li Hon akan menghunuskan pedangnya, ada pemberontak yang memanah Li Hon dan mengenai dadanya. Kemudian Li Hon pingsan dengan memeluk Jiang, dan mereka pun terjatuh dari atas tebing. Mereka berdua terdampar di pinggir sungai. Jiang yang sadar lebih dulu segera menghentikan pendarahan di dada Li Hon, karena walau bagaimanapun, Jiang tidak mau Li Hon tewas. Kemudian Jiang mencari ponselnya tapi ponselnya ada di tas yang terjatuh di tebing. Kemudian dia merogoh saku Li Hon untuk mencari ponsel Li Hon. Dia masih belum sadar bahwa dia ada di zaman Joseon. Tapi ketika terbangun, Li Hon menyerang Jiang lagi dan menganggapnya sebagai ancaman. Li Hon mengeluarkan sebuah pisau untuk mengancam Jiang. Mereka pun bertikai satu sama lain, karena Li Hon masih menganggap Ji yang sebagai hantu wanita yang jahat. Dan Ji yang berhasil merebut pisau milik Li Hon dan Li Hon menyuruhnya untuk mengembalikan pisaunya karena dia adalah raja di negeri itu. Tapi Ji yang tidak percaya dan tidak memperdulikannya. Mereka pun berebut pisau lagi, dan Ji yang tidak sengaja membentur kepala Li Hon hingga membuatnya pingsan. Kesempatan itu Ji yang gunakan untuk mengikat Li Hon agar tidak menyerangnya lagi. Kemudian mereka pergi dengan Ji yang menarik tali yang mengikat tubuh Li Hon. Di istana, Ratu merasa khawatir karena tidak biasanya raja berburu hingga larut malam. Kemudian dia memberi perintah kepada dayang istana untuk mencari tahu apa yang terjadi kepada raja. Di saat yang bersamaan, sekumpulan pemberontak mendengar kabar bahwa raja belum kembali. Mereka meyakini bahwa salah satu dari mereka sudah bertindak sendiri tanpa menunggu instruksi. Hal ini jelas membuat rencana yang sudah mereka rencanakan sebelumnya menjadi gagal. Li Hon sangat kelelahan dan meminta air, tapi Jiang juga merasakan hal yang sama merasa haus. Jiang merasa Li Hon sakit mental karena menganggap dirinya sebagai raja, dan Li Hon hanya tertawa karena Jiang tidak percaya dengannya. Kemudian Li Hon menyuruh Jiang untuk melihat baju yang dia pakai. Melihat itu, Jiang pikir orang-orang bisa menyewa pakaian itu seharga 10 ribuan per 3 jam. Dan Li Hon percaya bahwa jubahnya disewakan oleh orang lain, dan dia kesal karena Jiang tidak mau mempercayai bahwa dia seorang raja. Kemudian Li Hon akan memberinya anugerah kerajaan jika Ji yang membawanya ke istana dan percaya bahwa dia adalah raja. Tapi Jiong malah memukul kepala Li Hon. Dan menganggap Li Hon sebagai aktor yang gila. Akhirnya mereka menemukan sebuah rumah. Tapi ketika Ji yang memanggil penghuni rumah, tidak ada yang menjawab atau keluar dari rumah itu, dan mereka memutuskan untuk beristirahat di rumah itu. Li Hon masih terus meyakinkan Ji yang bahwa dirinya adalah raja. Tetapi Ji yang malah menganggap itu lelucon. Ji yang bahkan menyebut Raja Joseon merupakan seorang penggila wanita. Mendengar itu, Li Hon pun marah. Dia mengatakan bahwa itu adalah caranya agar mendapatkan keturunan untuk melahirkan pewaris tahta. Ji yang tidak mendengarkan Li Hon, perhatiannya justru tertuju pada baju yang tergantung di depan rumah. Karena bajunya basah, Ji yang pun mengganti bajunya dengan baju itu.
Mereka pun dikejutkan oleh suara benda jatuh dari dalam rumah. Jiang langsung masuk untuk mengecek. Dan dia kaget saat seorang gadis menyerang dan menuduhnya sebagai pencuri, karena memakai bajunya di jemuran. Jiang kemudian meminta maaf kepada gadis yang bernama Gilgem, karena sudah memakai bajunya tanpa izin, tapi Jiang memastikan bahwa dia bukan orang jahat. Kemudian Jiang bertanya banyak hal kepada Gilgem, termasuk tempat dan tahun berapa saat itu. Dari sanalah Jiang akhirnya percaya bahwa dirinya berada di era Joseon. Awalnya Jiang menganggap itu hanya mimpi, tapi suara perutnya yang kelaparan, akhirnya membuat Jiang sadar bahwa itu bukanlah mimpi. Karena sama-sama lapar, Jiang menawarkan diri untuk memasak bersama Gilgem. Mereka pun akhirnya sama-sama mencari bahan makanan. Setelah semua bahan terkumpul, Jiang memamerkan kemampuan memasaknya. Dia menambahkan saus gochujang dan mentega yang sebelumnya dia ambil saat di pesawat. Gilgem pun memuji makanan Jiang yang terlihat sangat cantik. Kemudian Jiang membangunkan Li Hon yang tertidur sejak tadi dan menyuruhnya untuk makan. Karena dia seorang raja, Li Hon pun menyuruh Jiang untuk mencicipi makanan itu terlebih dahulu sebelum dia memakannya. Kemudian Gilgem keluar, dan ketika melihat Li Hon, Jiang pun memberitahu bahwa Li Hon sedang sakit di kepalanya. Melihat Gilgem yang hidup di rumah itu, Li Hon pun tidak percaya, karena lahan itu tidak boleh ditinggali. Karena tempat itu adalah tempat berburu raja. Jiang menyuruh mereka untuk berhenti berselisih, karena dia akan mencicipi makanan yang baru dia masak. Kemudian Jiang mencampur semua makanannya itu, dan Li Hon penasaran dengan warna merah yang ada di makanan itu. Jiang pun mencicipi makanan itu, dia merasa bumbunya sudah pas dan itu cukup enak. Kemudian Jiang menyuapi Li Hon karena tangannya terikat, tapi Jiang menyendok terlalu penuh dan itu tidak cukup di mulutnya. Karena tidak mau berdebat, Jiang menyendoknya lagi dan Li Hon pun memakannya. Tapi Li Hon merasa kepedasan, dan berpikir Jiang ingin membunuhnya. Jiang merasa makanannya tidak terlalu pedas dan itu pas, dan saat Gilgem mencicipinya, dia merasakan hal yang sama seperti Li Hon. Melihat mereka yang menghina makanannya, membuat Jiang kesal dan dia akan menghabiskan makanan itu sendirian. Tapi Gilgem ingin memakannya lagi, walaupun awalnya terasa pedas, tapi setelah itu, dia merasa makanan itu membuatnya ingin makan lagi dan itu sangat enak. Mendengar itu Jiang pun sangat senang, dan mereka berdua memakan bibimbap buatan Jiang itu. Saat melihat Li Hon yang hanya menatap mereka, Jiang pun menyuapinya, dan saat memakannya, Li Hon menjadi ingat kepada ibunya yang dulu menyuapinya sama seperti yang dilakukan Jiang saat ini, dan tanpa sadar, Li Hon meneteskan air mata. Melihat Li Hon yang menangis, Jiang pikir itu karena dia kepedasan, dan Li Hon merasa aneh, karena Jiang bisa membuatnya teringat ibunya. Jiang mengeluarkan selimut Gilgem yang sangat bau, dan dia menyelimuti Li Hon. Saat melihat Li Hon, Jiang pikir Li Hon sebenarnya terlihat seperti orang yang normal. Gilgem merasa Jiang mengurus suaminya itu dengan baik. Mendengar itu Jiang pun meluruskan, bahwa Li Hon bukan suaminya, dan mereka pun pergi meninggalkan Li Hon. Ternyata mereka pergi ke sungai, dan Gilgem menyuruh Jiang untuk mencuci rambutnya. Dan pada saat itu, para pengawal raja menemukan Li Hon dan mereka memberikan baju Li Hon yang baru. Kemudian Li Hon memberitahu bahwa ada pengkhianat yang mempermalukan dia, dan dia meminta pengawalnya untuk mencarinya. Mereka membakar rumah Gilgem, kemudian mereka pergi dari rumah yang sudah terbakar itu. Saat sedang mencuci rambut, Jiang penasaran kenapa Gilgem hidup bersembunyi di tengah hutan. Kemudian Gilgem menjelaskan, itu karena dia tidak mau dijadikan Chaehong. Itu adalah ketika istana membawa semua wanita ke istana. Dan pada saat mereka mengobrol, ada prajurit istana yang melihat mereka. Namun, bukannya bersembunyi, Jiang malah melambaikan tangan ke arah mereka. Melihat Jiong yang melambaikan tangan, Gilgem pun langsung menariknya dan memberitahu bahwa mereka adalah prajurit Chaehong, prajurit yang membawa wanita ke istana. Setelah bersembunyi selama ini, Gilgem tidak mau dibawa ke istana, namun salah satu prajurit melihat mereka. Dan mereka dimasukkan ke dalam penjara untuk dijadikan Chaehong. Di penjara itu ada beberapa wanita tua dan muda. Jiong tidak percaya dengan yang terjadi. Dan ketika melihat Gembok dan para wanita yang semuanya memakai hanbok, dia pun menjadi percaya bahwa dia sudah mendarat di Joseon. Gilgem menenangkan Jiong tapi dia sudah tidak bisa berpikir jernih lagi. Jiong berteriak dan meminta prajurit untuk melepaskannya, karena dia berasal dari dunia lain. Dan karena membuat kegaduhan, mereka berdua pun diikat tangan, kaki dan mulutnya. Jiong tidak percaya padahal dia baru saja memenangkan kejuaraan memasak dan menjadi kepala chef, tapi dia sekarang malah berada di Joseon. Jiong pun sadar bahwa Li Hon benar-benar seorang raja.
Dan di sejarah mengatakan bahwa dia adalah raja yang gila wanita, jadi Jiong harus memikirkan cara untuk keluar dari tempat itu dan kembali ke tempat asalnya. Kemudian semua wanita dikeluarkan dari penjara, dan mereka dikumpulkan di halaman untuk dipilih menjadi Chaehong untuk dibawa istana dan menjadi wanita raja. Jiong merasa itu adalah bencana, karena dia tidak berasal dari Joseon. Saat Tuan Hong mengetahui umur Jiong 27 tahun, Tuan Hong pun tidak akan memilihnya, karena dia cukup tua. Jiong pun merasa lega dan dia menyuruh Gilgem agar mengaku umurnya cukup tua, dan mereka berdua pun lolos dari pemilihan itu. Walaupun lolos, tapi Jiong agak tersinggung karena disebut wanita tua. Sementara itu, raja dan pasukannya sedang mencari Jiong di sungai, dan pengawal menemukan ikat rambut milik Jiong. Li Hon tahu bahwa karet itu sebelumnya dipakai oleh Jiong, dan ketika mengetahui jejaknya, sepertinya Jiong dibawa ke kantor gubernur. Dan Li Hon pun terlihat puas karena Jiong telah terjebak. Ternyata wanita yang tidak terpilih dikumpulkan di sebuah dapur. Jiong merasa senang karena dia melihat peralatan memasak yang cukup bagus, dan bahan makanannya juga sangat enak. Jiong sangat menyukai barang-barang yang sangat langka, kemudian mereka diminta untuk segera bekerja. Melihat para wanita yang asal memasak, Jiong pun bertanya siapa yang menyuruh mereka memasak, dan ternyata sebelumnya koki melarikan diri dan mereka pun jadi asal memasak. Sebenarnya Jiong ingin membantu untuk memasak, tapi dia harus tahu untuk siapa masakan itu, tapi para wanita di sana tidak ada yang tahu. Petugas datang dan dia memberitahu bahwa pejabat dari Hanyang akan datang berkunjung. Para wanita harus dapat menyajikan hidangan 9 lauk, karena jika tidak, maka akan terjadi malapetaka. Jiong bingung kenapa mereka yang disuruh memasak. Seharusnya istana memulangkan mereka jika mereka tidak terpilih sebagai wanita raja. Petugas pun meminta mereka untuk tidak protes karena itu adalah perintah. Jiong pun kemudian bertanya siapa tamu yang akan makan hidangan itu, berapa umurnya dan apakah ada pantangan makanan. Mendengar itu, petugas tidak bisa menjawab dan hanya memintanya untuk memasak. Jiong masih bersikeras mencari tahu karena dia tidak bisa sembarangan memasak. Kemudian Tuan Hong datang dan bertanya siapa Jiong sebenarnya. Kemudian Jiong menjelaskan bahwa dia adalah seorang koki, dan dia harus mengetahui orang yang akan menikmati hidangan itu, karena di sini tidak ada cukup bahan untuk memasak, dan dia tidak mau salah memasak. Kemudian Tuan Hong meminta Jiong untuk mempertanggungjawabkan ucapannya, karena jika dia melakukan kesalahan maka nyawanya bisa melayang. Mendengar itu, Jiong pun memberi syarat kepada Tuan Hong, jika tamu itu puas dengan makanannya, maka mereka harus melepaskan semua wanita yang ada di sana, dan Tuan Hong pun setuju dengan syarat itu. Kemudian Tuan Hong memberitahu bahwa tamu malam ini adalah ayah dan anak dari keluarga Im yang berkuasa dan berpengaruh. Sang ayah Im So-hong adalah wamen pekerjaan umum, pejabat senior di berbagai jabatan penting sejak masa mendiang raja. Sedangkan anaknya adalah kepala sekretaris kerajaan Im Song-jae, yang menikahi putri Huisuk, saudari tiri raja. Im Song-jae adalah pengawal putra mahkota, dia dan raja berkawan dekat yang tumbuh bersama. Ayah dan anak itu menghancurkan banyak keluarga dengan menggunakan Chaehong sebagai dalih. Mereka sangat pilih-pilih tentang hidangan ramah tamah, walaupun sudah menyajikan makanan terbaik, tapi mereka selalu temukan kesalahan. Begitu salah di mata mereka, maka mereka harus berikan sogokan besar, karena jika tidak mampu, maka mereka akan disiksa. Mendengar itu, Jiong sangat kesal karena mereka menyia-nyiakan makanan, dan dia akan memberi mereka pelajaran. Para wanita berterima kasih karena Jiong telah membela mereka, dan mereka pun telah menyiapkan bahan-bahan untuk memasak. Jiong merasa selera setiap orang berbeda-beda, tapi tamu kali ini adalah bangsawan, terlebih lagi yang memiliki pengaruh. Mereka tidak akan puas dengan sembarang hidangan, dan ternyata Gilgem telah menemukan daging yang tersembunyi. Itu bisa dijadikan sebagai hidangan utama, dan Jiong akan memasak stik ala Prancis. Tapi Jiong merasa dagingnya sangat keras, daging itu juga sangat sulit dipotong. Kemudian Jiong mencoba untuk berpikir, dan dia menemukan ide yang pernah dia baca di buku resep yang ditunjukkan ayahnya. Untuk memasak daging sapi yang terlalu keras untuk dipotong, Jiong bisa pakai metode Jeon Chisu, yaitu memasak di suhu 55 derajat selama 30 menit. Itu adalah metode sama ala Prancis, yang bernama metode sous vide yang dipakai untuk mengempukkan daging. Di tempat lain, Kang Mokju yang merupakan selir keempat raja penasaran dengan kabar terbaru tentang raja. Namun, mereka belum mendapat kabar apapun tentang raja. Mokju justru penasaran tentang keluarga Im yang datang ke kantor gubernur. Bagaimana reaksi Gubernur Yongdal, ayah dari Tuan Hong, yang akan melihat cucunya dibawa untuk Chaehong nanti. Karena dagingnya keras, Jiong membungkus daging itu dengan kain kelp.
Gilgem agak kaget karena Jiong menyuruhnya untuk menuang air dingin ke dalam air mendidih. Menurut Jiong, itu adalah cara untuk mengempukkan daging yang keras, dan saat dirasa cukup, Jiong memasukkan tangannya ke dalam air untuk merasakan suhu air tersebut. Jiong harus dapat merasakan suhu antara 49 sampai 55 derajat Celcius, itu adalah suhu terbaik untuk mengempukkan daging. Jika dipanaskan dalam waktu lama di air hangat, protein dalam daging yang disebut myosin akan bereaksi, dan membuat dagingnya empuk. Inilah metode Sous Vide. Suhu air mendidih adalah 100 derajat Celcius, dan air dengan suhu ruang adalah sekitar 20 derajat Celcius. Jika kedua air dicampurkan, maka suhunya akan mencapai 55 derajat Celcius, dan itu memungkinkan untuk metode Sous Vide. Gilgem sangat khawatir karena tangan Jiong memerah. Karena tidak ada termometer, jadi Jiong harus mengandalkan indranya. Dan Jiong merasa baik-baik saja, karena dia sudah berkali-kali masak dengan metode Sous Vide. Im So-hong dan Im Song-jae akhirnya datang di waktu jamuan makan, dan saat melihat irisan daging yang sedikit, mereka menjadi malas makan. Mereka sangat kecewa dan mengatakan bahwa Gubernur Yongdal tidak pantas menjadi gubernur. Kemudian Tuan Hong meminta maaf kepada mereka, dan dia pikir itu, karena dia salah memilih koki. Tapi mereka tidak menerima permintaan maaf Gubernur Hong dan putranya itu, mereka justru meminta hal lain. Kemudian Tuan Hong akan menghukum koki itu, dan dia meminta pelayan untuk memanggil koki dan para wanita yang menyiapkan hidangan itu. Tuan Hong pun memberitahu bahwa para wanita akan mendapatkan hukuman, karena menyajikan makanan yang tidak layak untuk tamu penting. Melihat mereka yang belum menyentuh makanan itu, Jiong pikir, mereka sedang mencari-cari kesalahan. Kemudian Jiong meminta mereka untuk mencicipi makanan itu sebelum memberi kritikan, karena itu tidak adil. Tapi Im Song-jae merasa Jiong tidak sopan, dan dia akan memberikan pertunjukan yang menarik kepada Gubernur Hong. Mereka membawa cucu dari Gubernur, Mi Hyang. Melihat itu, Gubernur Yongdal sangat marah karena Song-jae bersikap lancang. Jiong baru tahu bahwa Song-jae adalah pengawas Chae Hong yang juga ingin membawa cucu gubernur. Song-jae pun memberitahu bahwa dia tidak akan membawa cucunya, jika makanan dari koki menggugah seleranya. Tapi sebelum mencicipi makanan itu, Song-jae meminta Jiong untuk mengorbankan nyawanya jika makanan itu tidak menggugah seleranya. Karena yakin dengan hidangannya, Jiong pun bersedia dengan hal itu. Mereka berdua akhirnya mencicipi hidangan itu, dan mereka kaget ketika menggigit dagingnya. Tekstur dan rasa daging itu belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Mereka bahkan tak perlu mengunyah dagingnya karena lumar di mulut. Jiong tersenyum ketika melihat mereka yang seperti menikmati makanan itu. Itu karena makanan itu mengandung asam guanilat dalam jamur pyogo, asam inosinat dalam ikan teri, dan asam glutamat dalam udang fermentasi. Saat asam amino dari kelompok yang berbeda digabungkan dalam rasio tertentu, rasa gurih jadi meningkat signifikan, dan ledakan rasa gurih itu biasa disebut MSG. Itu sama seperti bumbu penyedap yang dipakai di era modern. Tapi tiba-tiba Song-jae meletakkan supitnya, dan menganggap bahwa itu hanyalah daging biasa. Karena tidak percaya, Gubernur pun mencicipi hidangan itu, dia merasa Song-jae berkata bohong karena makanan itu sangat enak, dan dia tidak pernah menikmati hidangan seperti itu sebelumnya. Gubernur tahu, Song-jae seperti itu hanya untuk membawa cucunya. Dia sangat marah dan mengambil pedangnya. Tapi saat dia ingin menghunuskan pedangnya, putranya menghentikannya. Kemudian Tuan Hong menyuruh pengawalnya untuk menghabisi Jiong. Dan pada saat mereka akan mengeksekusi Jiong, tiba-tiba ada seseorang yang menyuruh berhenti. Ternyata Raja Li Hon datang dan mereka semua menunduk untuk menghormati Raja. Jiong tidak percaya bahwa Li Hon benar-benar seorang raja, dia merasa hidupnya sudah tamat saat itu. Mereka semua dibawa ke ruangan raja dan hidangan itu disajikan untuk Li Hon. Tapi sebelum Li Hon memakannya, dia minta Jiong untuk mencicipinya terlebih dahulu. Jiong ingat bahwa Raja Joseon adalah ahli kuliner, jadi Li Hon pasti akan menilai hidangan itu dengan adil. Setelah Jiong memastikan hidangan itu aman, Li Hon pun memakannya, dan dia gemetar karena daging itu sangat lembut. Makin dikunyah, makin banyak sari yang keluar, dan rasa yang ringan dan murni mencapai puncak, lalu lumer di mulut. Li Hon juga tak bisa percaya dengan rasa bumbu itu, karena bisa terasa gurih. Melihat Li Hon yang seperti itu, Jiong merasa indera perasa Li Hon jelas berbeda. Karena mampu merasakan MSG seperti itu, Li Hon benar-benar pakar kuliner yang luar biasa. Jiong merasa saat ini dia akan tetap hidup, karena Li Hon puas dengan makanannya. Dan Li Hon penasaran kenapa Song-jae menilai hidangan itu berlawanan dengannya. Kemudian Song-jae memberi alasan yang tidak masuk akal, Jiong pun tidak heran,
karena Song Jae memang terkenal pejabat yang licik. Pada saat itu Jiong memberitahu bahwa dia berasal dari 500 tahun di masa datang. Mendengar itu, Li Hon pun tidak akan membunuh Jiong hari ini, karena pikiran Jiong sedang kacau. Jiong pun memakluminya karena sebelumnya dia juga berpikir Li Hon gila. Li Hon memberitahu bahwa Jiong harus dikurung dan akan dibawa ke istana besok pagi, dan cucu gubernur juga akan dibawa ke istana. Mendengar itu, gubernur saat marah tapi putranya memintanya tenang. Jiong pun ingat bahwa itu akan memicu peristiwa pembersihan Gapshin, yaitu Raja Yeong Hui Gun, yaitu Raja Li Hon, akan balas dendam dengan membunuh pejabat yang terlibat kematian ibunya. Li Hon menyuruh semua untuk keluar dari ruangannya, tapi gubernur masih di sana, karena dia tidak terima cucunya akan dibawa ke istana. Gubernur meminta raja untuk berpikir jernih dan bijak dalam mengambil keputusan, karena raja harus menghukum para pengkhianat dan wanita yang memanfaatkan kekuasaannya. Gubernur meminta raja untuk mengambil nyawanya saja, dan melepaskan cucunya. Mendengar itu, Li Hon menjadi marah karena sekarang gubernur dapat merasakan pedihnya tak ada yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan keluarga. Dan itulah hukuman yang raja berikan karena telah menyebabkan kematian ibunya. Li Hon menyuruh pengawalnya untuk menyeret keluar penjahat yang telah melakukan penistaan terhadap rajanya, dan usir gubernur ke ujung provinsi yang paling jauh. Jiong dan Gilgem dimasukkan ke dalam penjara. Jiong sangat kesal padahal dia sudah memasakkan masakan yang disukai raja, tapi tetap saja dikurung dan akan dibawa ke istana. Jiong bisa gila karena dia harus segera kembali ke tempat asalnya, dan Gilgem pun penasaran di mana rumahnya. Kemudian Jiong memberitahu Gilgem bahwa dirinya berasal dari masa depan. Mendengar itu Gilgem pun percaya, karena Jiong memang terlihat berbeda. Saat menceritakan kejadian di pesawat, Jiong menjadi teringat dengan buku milik ayahnya itu. Dia sadar bahwa buku itulah yang membuatnya terlempar ke Joseon, jadi jika mereka bebas, Jiong meminta tolong kepada Gilgem untuk menemani mencari tasnya di tebing. Song Jae menemui raja yang sedang termenung sendirian, dan melihat sifat Song Jae yang seperti mengkhawatirkan raja. Sepertinya dia bukan orang yang licik, dan Song Jae adalah sahabat baik raja. Kemudian raja memerintahkan kepada Song Jae agar membebaskan semua wanita yang ditahan untuk Cha E-hong, karena tujuannya sudah tercapai. Cha E-hong dibuat hanya untuk menjadi wadah balas dendamnya kepada gubernur, dan sekarang dendamnya sudah terbalaskan. Setelah gubernur diasingkan, maka Cha E-hong akan dihapus, dan cucunya akan ditugaskan di pemerintahan. Sementara itu, Tuan Hong membebaskan Jiong dan Gilgem, karena Jiong sudah memasak dengan hidangan yang disukai semua orang. Li Hon pun kaget ketika Song Jae mengabarkan bahwa Jiong telah kabur dari penjara. Setelah dibebaskan, mereka pun pergi ke tebing untuk mencari tas milik Jiong. Tapi saat sedang mencari, tiba-tiba di belakang Jiong sudah ada Li Hon yang memeganginya karena dia hampir jatuh. Jiong sangat ketakutan, padahal Li Hon hanya mengambil bunga yang menempel di rambutnya. Kemudian Jiong menjelaskan bahwa dia ke tebing untuk mengambil tasnya yang terjatuh. Dia hanya ingin mengambil buku Mangunrok agar dapat keluar dari dinasti Joseon. Mendengar itu, Li Hon merasa Jiong hanya mencari alasan. Li Hon melihat tas Jiong, dan dia menyuruh pengawalnya untuk mengambil tas itu. Tapi setelah diambil, Li Hon melempar tas itu lagi, karena itu artinya Jiong sudah tidak punya alasan untuk kabur. Tentu saja Jiong sangat marah, kemudian dia mencoba menahan amarahnya dan meminta Li Hon untuk mengambilnya kembali, dan dia akan melakukan apapun yang Li Hon mau. Mendengar itu, Li Hon pun akan mengabulkan permintaan Jiong, asal Jiong menuruti permintaannya. Sementara itu di istana, Mokju mengingat kembali pertemuannya dengan Pangeran Jesan. Rupanya mereka dalam satu tujuan yang sama, yaitu ingin melengsarkan raja. Pangeran Jesan meminta Mokju untuk tetap menyapa raja seperti biasanya, agar raja bisa melupakan beban urusan negara, serta amarahnya terhadap pejabat istana, dan menjadi gila karena rasa penasaran tentang pembunuh ibunya. Sepertinya Mokju dan Pangeran Jesan memiliki hubungan yang tidak biasa. Sementara itu saat perjalanan menuju istana, beberapa bocah melempari Jiong. Melihat itu Li Hon menjadi agak kesal karena mereka merusak sesuatu miliknya. Dan maksud dari sesuatu itu adalah Jiong. Karena mulai sekarang, Jiong tak boleh bertemu dengan siapapun, pergi kemanapun, atau bicara dengan siapapun tanpa seizin Li Hon. Mendengar itu, Jiong pun tidak bisa berkata-kata. Karena dari pemberontak hingga menjadi Guinyeo, dan kini Jiong menjadi milik seseorang. Akhirnya mereka tiba di istana, dan Mokju memeluk Li Hon karena sangat mengkhawatirkannya. Kemudian Li Hon menunjukkan Jiong dan menyebutnya sebagai Guinyeo. Mokjo sangat terkejut karena raja membawa sendiri seorang wanita ke istana. Ini pertama kalinya sejak raja membawa Mokjo.
Tapi Li Hon merasa Jiong bukan wanita, melainkan hantu. Jiong pun ingat bahwa Mokju adalah wanita paling jahat di seantero Joseon, yang berhasil memanipulasi raja, dan menimbulkan segala bentuk penindasan. Mokjo pikir, Jiong mempunyai wajah yang cantik, dan raja pasti menyukainya. Tiba-tiba Li Hon memegang Jiong, dan berkata bahwa Jiong akan melekat erat padanya, dan memohon ampunannya. Li Hon menyuruh pengawalnya, Suhyok membawa Jiong ke tempat yang telah disiapkan, tapi matanya harus ditutup. Sedangkan Li Hon diobati oleh tabib istana. Ketika itu Mokju mengambil mata anak panah yang telah dikeluarkan dari tubuh Li Hon. Dan tabib memberitahu bahwa ada bekas salep yang tidak dikenal yang dioleskan pada luka raja, dan salep itu menghentikan perdarahannya. Tabib merasa raja sangat beruntung, karena jika terlambat, maka nyawa raja bisa dalam bahaya besar. Mokju penasaran siapa yang mengoleskan salep itu, dan Li Hon menjawab bahwa itu adalah Jiong. Mokju pun menjadi tahu bahwa dia dibawa di tempat istimewa karena telah menolong raja. Mokju pun curiga Jiong akan dibawa ke Byolgung, tempat tinggal khusus calon istri atau selir raja. Mendengar itu Li Hon tahu bahwa Mokju sedang cemburu dan dia hanya tertawa karena Jiong dibawa ke tempat yang sangat istimewa. Ternyata tempat tinggal istimewa itu adalah penjara mungil di sudut istana. Jiong sangat kesal karena Li Hon bahkan punya penjara di istana, tapi Gilge merasa bersyukur, karena setidaknya mereka diberi pakaian bersih dan dibolehkan mandi, jadi mereka selamat dari cobaan itu. Mokju sangat kesal karena sikap raja sangat berbeda. Dia meminta dayang istana untuk menyelidiki siapa sebenarnya Jiong, dan bagaimana mereka bisa bertemu. Dayang merasa akan lebih akurat jika Mokju bertanya dengan kepala sekretaris kerajaan, Im Song-jae. Dan Mokju pun setuju akan hal itu. Dia kemudian meminta Dayang untuk memberikan anak panah itu kepada Pangeran Jesan. Song-jae menemui Mokju di kediamannya, dengan membawakan bingkisan. Mokju agak kecewa karena Song-jae gagal membawa Mihyang untuk Chae-hong, dan Song-jae mengobati kekecewaannya karena kakeknya, Gubernur Yongdal diasingkan oleh raja. Itu sesuai dengan keinginan Mokju. Tapi Mokju juga kesal karena raja membawa Jiong. Kemudian Song-jae menjelaskan bahwa itu adalah keputusan raja. Song-jae meminta Mokju untuk tidak khawatir, karena dia hanyalah koki biasa. Ternyata Song-jae membawa perhiasan yang disita dari rumah Gubernur Yongdal, tapi Mokju tidak puas karena jumlahnya sedikit. Mendengar itu Song-jae agak kesal. Kemudian Mokju menyuruh Song-jae untuk cerdas dan bertindak cepat sebelum diberi perintah, jika tidak mau ada masalah di masa depan, dan Song-jae hanya dapat menurut kepada Mokju. Song-jae sebenarnya sangat kesal karena dia selalu melayani Mokju, wanita yang hanya sebagai selir. Dia meminta ayahnya untuk berpihak ke tempat lain mulai sekarang, dan ayahnya menebak itu adalah Jiong. Ternyata Song-jae akan menyiapkan sesuatu. Mereka akan melihat raja akan condong ke Mokju ataukah ke Jiong. Seorang pria bertopeng membuka pintu penjara, dan menyuruh Jiong dan Gilgem keluar dari penjara. Mereka pun keluar dari penjara dengan mengikuti pria bertopeng itu, walaupun penjaga istana mencari mereka, tapi pria bertopeng itu bisa melewati para penjaga itu. Mereka dibawa ke sebuah tempat di mana banyak orang bertopeng menari, walaupun mereka bingung, tapi itu seperti tarian penyambutan. Dan mereka kaget ketika salah satu pria bertopeng itu adalah raja. Ternyata Song-jae yang membuat rencana itu, dan pria yang membawa mereka keluar dari penjara adalah Gonggil. Dia adalah seorang aktor. Gonggil cukup terampil, itulah sebabnya raja sangat menyukainya. Raja memberikan uang sebagai bayaran karena telah membuat hiburan untuk Jiong. Dan saat pergi, Gonggil mengecek, di dalam uang itu ada catatan dari raja, bahwa raja memintanya untuk mencari tahu dalang yang memanahnya tempo hari. Li Hon bertanya apa Jiong terhibur dengan aksi dari Gonggil, dan Li Hon tidak akan membiarkan Jiong kabur lagi. Tapi Jiong sangat kesal dan mengatakan Gonggil sebagai si bodoh bertopeng. Mendengar itu Li Hon langsung akan menyiapkan besi panas. Dan dia menyuruh prajuritnya untuk mengikat Gilgem ke kursi untuk dihukum dengan besi panas. Melihat itu, Jiong pun memohon kepada Li Hon agar tidak melukai Gilgem, dan dia berjanji tidak akan kabur lagi. Sepertinya itu hanya sandiwara Li Hon, agar Jiong tidak berpikir untuk kabur. Kemudian Li Hon meminta Jiong untuk memasak untuknya, karena dia merasakan lapar. Dia menyuruh Jiong untuk memasak masakan yang baru, yang dapat memuaskan Li Hon. Dan Jiong pun hanya dapat menuruti keinginan raja itu agar bisa tetap hidup. Pada saat itu, Mokju melihat mereka dari belakang, dan Song-jae mengetahui kehadiran Mokju. Kepala Kasih membawa Jiong dan Gilgem ke dapur, tapi koki lainnya agak bingung bagaimana bisa wanita memasak di dapur. Mereka heran karena biasanya wanita hanya dijadikan dayang bukan sebagai koki.
Mereka pun penasaran di mana Jiong belajar memasak. Jiong agak bingung untuk menjawab, dan dia hanya menjawab itu dari tempat yang jauh. Dan walaupun itu perintah dari raja, tapi para koki pria tidak mau membantu Jiong. Mereka pergi meninggalkan dapur. Tapi Jiong merasa itu tidak masalah, karena dia cukup hanya dibantu oleh Gilgem. Mereka pun mengecek alat-alat yang digunakan untuk memasak, dan saat mengecek bahan-bahannya, Gilgem mencium seperti bau daging mentah. Ketika dicicipi, Jiong merasa itu bukan daging sapi melainkan daging rusa. Ternyata rusa buruan raja telah dipotong dan dibersihkan di dapur itu. Dan Jiong merasa itu adalah keahliannya, yaitu memasak stik daging rusa. Ketika selesai memasak, Kasimyun merasa itu menjadi bencana, karena mereka harus menyiapkan 2 meja, yaitu meja untuk pencicip makanan. Pada saat itu Dayang Ibu Suri melihat Jiong yang memasak di dapur istana, dan dia melaporkan hal itu kepada Ibu Suri. Ibu Suri kaget ketika tahu bahwa Jiong menyajikan daging rusa untuk raja. Salah satu koki istana, Koki Maeng melaporkan apa yang terjadi di dapur kepada Mokju. Bahwa koki wanita yang disebut Guiyeo memasak di dapur istana atas perintah raja. Sebelumnya dia juga memasak di kantor gubernur, dan raja menyukai masakannya. Tapi Koki Maeng merasa kemampuannya tidak akan bertahan lama, karena dia hanyalah koki wanita. Kemudian Mokju menyuruh Koki Maeng untuk melihat sendiri, dan temukan semua kekurangan dan kesalahannya. Akhirnya hidangan Lihon sudah siap, dan Jiong masuk ke kamarnya. Dia melihat Lihon yang bertelanjang dada dan membuat Jiong gugup. Dari sejarah Jiong tahu bahwa Lihon adalah tiran terburuk, jadi dia harus tenang. Kemudian Jiong menjelaskan bahwa makanan itu berasal dari Perancis. Lihon bingung karena makanan itu sepertinya masih mentah, dan nama hidangan itu juga aneh. Jiong kemudian mengaduk daging, nasi dan telur menjadi satu. Di era modern, itu disebut layanan tepi meja, yaitu melihat makanan yang disiapkan di depan mata, dapat menstimulasi nafsu makan. Setelah dipastikan oleh Dayang bahwa makanan itu aman, Lihon pun memakannya, dan dia merasakan kenikmatan di makanan itu. Daging mentah itu terasa lebih kaya dan manis. Berikutnya adalah potage, itu seperti bubur susu kental dengan kacang polong. Makanan itu punya warna dan aroma yang unik, karena Jiong yakin, raja lebih mementingkan aroma, daripada rasa atau warna makanan. Setelah memakannya, Lihon merasa aroma bubur itu tidak berlebihan, tapi lembut dan punya rasa yang segar. Itu seperti kacang polong yang berkilau di bawah sinar mentari pagi, dan pecah keluar dari kulitnya satu persatu. Dan saatnya hidangan utama, yang berupa masakan daging yang bernama viande. Hidangan itu bukan untuk dimakan mentah, jadi Jiong memanggang untuk Lihon terlebih dahulu. Memanggang sebentar di kedua sisinya di api arang, akan meningkatkan tekstur sekaligus rasa dan aroma. Lihon pernah makan rusa yang disiapkan dengan berbagai cara, tapi dia tak pernah lihat metode ini sebelumnya. Lihon merasa kemampuan Jiong melampaui segalanya, dan Jiong merasa Lihon memiliki hasrat berkuasa yang tak terpuaskan, narsisme ekstrim, dan indera pencicip yang tajam. Menurut Jiong, ini adalah santapan terbaik untuk memuaskan Lihon. Dan Lihon pun penasaran, dari mana Jiong belajar membuat semua masakan itu. Dan saat Jiong mengaku dari masa depan, Lihon merasa Jiong belum waras. Namun demikian, Lihon puas dengan hidangan kerajaan pertamanya, dan Jiong pun senang, karena setidaknya Lihon suka dengan makanannya. Dan untuk makanan utama, Lihon meminta Jiong yang mencicipi makanan itu, dan saat melihat Jiong makan, Lihon mengingat ibunya lagi. Kemudian dia meminta Jiong untuk menyuapinya, dan ketika memakannya, Lihon merasa sangat bahagia. Lihon pun bertanya bagaimana cara Jiong melihat hatinya. Dari mana Jiong bisa tahu dia akan suka masakan itu. Sebenarnya Jiong mempelajari sejarah Yeon Hui-gun, dan dia menang kompetisi masak karena hidangan itu. Lihon penasaran dengan Yeon Hui-gun, karena Jiong sudah pernah menyebut nama itu. Jiong bingung untuk menjelaskan, karena bercerita kepadanya akan terlalu berisiko, kemudian Jiong hanya menjawab tidak ingat hal itu. Tiba-tiba Mokju datang dan dia memaksa masuk ke kamar raja. Walaupun atas perintah raja, Kepala Kasim tidak memperbolehkannya masuk. Saat itu Mokju melihat raja yang bertelanjang dada bersama dengan Jiong. Mokju pun memaksa masuk lagi sampai raja mendengar kegaduhan itu. Walaupun mengetahui Mokju berada di depan kamarnya, namun raja meminta Mokju untuk meninggalkan kamarnya saat ini. Saat ingin pergi, Lihon menarik tangan Jiong, dan mereka berdua saling bertatapan. Lihon mengatakan bahwa Jiong bukan wanita biasa, dan Jiong merasa Lihon tidak perlu sedekat itu ke wajahnya dan membuatnya gugup. Kemudian Lihon mengatakan lagi,
bahwa dia telah memilih Jiong. Setelah keluar dari kamar raja, Jiong masih penasaran, Li Hon memilihnya untuk apa? Jika menjadi selir, itu akan merubah sejarah, dan dia tidak mau itu. Song Jae mengajak Jiong untuk bertemu. Dia ingin Jiong memberitahukannya jika Jiong bertemu dengan raja. Apapun yang terjadi, Song Jae ingin Jiong melaporkannya secara rahasia. Mendengar itu Jiong pun merasa takut jika ketahuan oleh raja. Kemudian Song Jae memberitahu bahwa tadi adalah pertama kalinya raja mengusir Mokju. Dan karena hal itu, Mokju akan menjadikan Jiong saingannya, dan dia bisa membunuh Jiong. Tapi Song Jae akan membantu Jiong agar hal itu tidak terjadi. Kemudian Jiong meminta Song Jae mengambilkan tasnya, dan dia akan memberitahu apapun yang dia ketahui tentang raja. Tapi Song Jae tidak tahu apa itu tas, dan Jiong menggambarkan bentuknya sampai Song Jae paham bahwa itu disebut buntelan. Song Jae pun setuju dan dia pikir, itu akan mudah menemukan buntelan itu. Raja bersiap untuk memimpin rapat bersama para menteri, dan dia meminta Kepala Qasim untuk mengajak Jiong ke aula pemerintahan. Para menteri meminta raja untuk menghukum Jiong, dan membebaskan Gubernur Yongdal. Mendengar itu Li Hon pun sangat marah, karena mereka menjadikan raja sebagai boneka. Ternyata para menteri termakan isu oleh rumor yang disebarkan oleh Dayang Mokju, bahwa Gubernur Yongdal diasingkan karena pengaruh dari Jiong, yang disebut sebagai pengkhianat. Mereka pun menuntut raja untuk menghukum Jiong. Ketika Jiong berada di aula, Li Hon pun memberitahu bahwa semalam, wanita ini menyajikan masakan aneh dan membingungkan inderanya. Oleh karena itu, raja memberi perintah agar dia segera ditunjuk menjadi kepala koki istana. Mulai hari ini, Jiong akan memasak untuk raja setiap hari tanpa terlewat. Namun, jika ada masakan sama lebih dari sekali, atau raja tak menyukainya, maka Jiong akan dihukum mati. Para menteri dan juga Jiong sangat kaget mendengar itu. Mokju menemui Ibu Suri agar berpihak kepadanya, untuk mengusir Jiong dari istana. Dia memberitahu bahwa koki itu sangat licik, karena datang saat ada gerhana matahari, dan pada saat itu raja juga terpanah di dadanya. Mendengar itu Ibu Suri sangat kaget karena dia baru tahu hal itu. Tapi Ibu Suri tidak bisa mencampuri urusan dapur istana, jadi tidak bisa mencopot koki itu. Kemudian Mokju memberi ide, bagaimana jika Ibu Suri mencicipi masakan yang dimasak Jiong dan menilainya sendiri. Jika tidak sesuai dengan lidah Ibu Suri, maka Ibu Suri punya alasan untuk mengusirnya. Sebenarnya Ibu Suri juga penasaran dengan masakannya, dan dia meminta Mokju untuk menyiapkan semuanya. Jiong dan Gilgem pindah ke kamar baru. Mereka sangat senang dengan kamar itu. Karena di sana ada selimut dan dinding yang melindungi mereka dari udara dingin. Mereka sangat terharu, walaupun Jiong masih kesal dengan Li Hon yang kejam. Kepala Qasim dan Qasim Yun mendatangi kamar mereka dengan membawa baju untuk Jiong kenakan saat menjadi kepala koki. Jiong sangat menyukainya, karena baju itu terbuat dari sutra. Dia pun berterima kasih kepada kedua Qasim itu. Keesokan harinya Jiong dan Gilgem menuju dapur istana untuk bekerja di hari pertama. Tapi Gilgem agak khawatir jika para koki lainnya akan menyulitkan Jiong, dan Jiong tidak khawatir akan hal itu, karena dia akan memberi mereka pelajaran. Akhirnya mereka masuk ke dapur istana, dan Qasim Yun memperkenalkan mereka. Jiong pun memperkenalkan diri sebagai kepala koki yang akan dibantu oleh Gilgem. Setelah itu Jiong bertanya siapa yang memiliki jabatan tertinggi selain dirinya kepala koki. Dan dia adalah koki Eom, koki senior, dia yang memasak makanan raja sebelum Jiong datang. Kemudian ada koki Maeng yang bertugas mengatur lauk, koki Sim yang mengurus api dan bumbu, dan yang terakhir koki Min yang menyiapkan nasi. Setelah perkenalan selesai, Jiong pun meminta mereka untuk mulai memasak hidangan kerajaan, karena raja akan murka jika mereka tak menyajikannya tepat waktu. Sedangkan Jiong hanya akan memantau mereka masak, karena dia sudah minta izin ke raja, bahwa hari ini dia hanya akan mengawasi para kokinya menyiapkan hidangan. Mendengar itu, para koki pun merasa terburu-buru memasak, situasi dapur menjadi heboh. Seorang dayang menghampiri Jiong, karena Ibu Suri ingin bertemu dengannya. Saat masuk ke kediaman Ibu Suri, Jiong merasakan suasana yang sesak. Dan Ibu Suri memberitahu bahwa dia memanggil Jiong, untuk mencari tahu apakah kemampuan Jiong benar. Jika Jiong memikat raja dengan trik murahan, maka Jiong harus menanggung akibatnya. Alih-alih memanggil Ibu Suri, Jiong malah memanggilnya nenek, kemudian dia mengkoreksi panggilannya itu. Ibu Suri memberitahu, jika Jiong menipu raja dengan lidahnya, maka lidahnya akan hilang, dan jika menipu raja dengan makanannya, maka tangannya akan hilang. Ibu Suri bisa tahu kemampuannya dengan berlomba dengan koki senior, jadi jika Jiong tidak ingin kehilangan tangan, maka yakinkan Ibu Suri dengan masakan.
Dan saat melihat Mokju, Jiung tahu bahwa ini adalah rencana Mokju. Jiung pun sadar bahwa saat ini, dia dalam masalah besar. Lee Hon mendapat pesan dari penulis utama Yi Jang-gyun dari Hong Mung-wan, bahwa dia telah mendapat draft catatan historis, dan akan menemui Lee Hon pada jam 10 malam. Lee Hon menjadi lega, karena akhirnya dia bisa mencari tahu rahasia dari kematian ibunya. Song Jae mendatangi Lee Hon, dan memberitahu bahwa Ibu Suri menemui Jiung karena ingin mencicipi masakannya. Lee Hon heran, karena Ibu Suri tukang pilih-pilih makanan, yang hampir tak punya nafsu makan. Kemudian Song Jae mengatakan bahwa Jiung akan berkompetisi dengan para koki senior, dan jika Jiung kalah, maka tangan Jiung akan dipotong. Lee Hon bingung, apa yang sebenarnya terjadi, dan Song Jae pikir, pada saat itu Mokju juga hadir di kediaman Ibu Suri. Jiung dan para koki istana sudah bersiap untuk mengikuti perlombaan memasak, dan tiba-tiba Lee Hon datang di acara perlombaan itu. Lee Hon agak kecewa dengan Ibu Suri, karena Jiung adalah kokinya, tapi Ibu Suri malah mengadakan kompetisi, dan juga akan memotong tangannya jika dia kalah. Ibu Suri pun memberi alasan, bahwa di pemerintahan banyak yang tidak suka dengan Jiung, jadi dia hanya perlu membuktikan diri, bahwa dia layak menjadi koki raja. Mendengar itu, Lee Hon pikir, jika koki yang lain kalah, maka tangan mereka juga harus dipotong. Walaupun Ibu Suri merasa koki senior sudah diakui oleh istana. Tapi Lee Hon ingin kompetisi itu adil. Jadi mereka juga akan kehilangan tangan jika kalah di perlombaan ini. Jadi selain koki yang menang, koki yang kalah akan dipotong tangannya. Dan Lee Hon juga membawa masuk alat potong itu. Melihat itu, Jiung sangat ketakutan dan sangat ingin pulang. Tapi Jiung tidak punya pilihan, yang bisa dia lakukan hanyalah membuktikan diri. Lee Hon melakukan itu karena dia yakin, jika memang benar Jiung datang dari masa depan, maka dia akan menunjukkan kepada mereka masakan baru yang cuma bisa dibuat olehnya. Ibu Suri memberi tema untuk kompetisi memasak yang akan diikuti oleh Jiung dan juga para koki istana, dan tema kompetisi itu adalah bakti. Makanan yang akan mereka siapkan harus mengandung makna bakti kepada orang tua. Bahan makanannya harus mencakup tahu, doenjang dan pasta kacang kedelai. Mereka diberi waktu 2 jam untuk memasak. Jiung merasa tidak akan menang jika memasak hidangan tradisional istana, jadi dia harus fokus dan memikirkan resep yang berhubungan dengan tahu dan doenjang. Kemudian Jiung ingat saat ayahnya pernah membuatkannya pasta doenjang, dan itu rasanya cukup enak. Jadi Jiung akan membuat pasta doenjang yang sering ayahnya buatkan untuknya, karena Jiung yakin Ibu Suri akan menyukainya. Sebenarnya Lee Hon agak khawatir jika Jiung membuat kesalahan. Tapi menurut Jiung, kunci memasak makanan yang enak adalah memakai bahan yang berkualitas, jadi dia tidak boleh kalah dari koki senior. Ibu Suri merasa Lee Hon cukup akrab dengan Jiung, dan Lee Hon pikir, cara untuk mengenal orang adalah berteman dengannya. Kemudian Ibu Suri memberitahu bahwa belakangan ini dia merasa lelah dan kehilangan nafsu makan. Lee Hon pikir, itu karena neneknya sensitif dan tak berselera makan. Tapi kompetisi ini akan semakin seru karena neneknya yang tidak nafsu makan itu. Lee Hon penasaran apakah Jiung bisa memulihkan nafsu makan neneknya. Sebelumnya karena keahlian Jiung, Lee Hon tidak jadi membunuhnya. Sedangkan menurut Mokju, yang ingin dia potong hari ini bukanlah tangan Jiung, melainkan hati raja yang terpikat pada Jiung. Saat mengambil bahan-bahan untuk memasak, Jiung mengalami kendala karena tahunya remuk dan doenjang yang sedikit. Tiba-tiba Jiung melihat bayam yang masih segar, tidak heran bayam itu ada di sana, karena bayam diperkenalkan di akhir era Goryeo dan awal era Joseon. Dan bayam bagus untuk tulang dan anemia, jadi ini cocok untuk kesehatan Ibu Suri. Kasim Yun datang dan menyuruh Jiung untuk segera kembali ke halaman, karena peserta lain sudah mendapat semua bahan makanan. Kemudian Jiung pun memberitahu bahwa dia kekurangan doenjang, karena koki lainnya mengambil semuanya. Jiung sangat kebingungan karena kualitas doenjang menentukan hasil hidangannya. Kemudian Kasim Yun memberitahu bahwa ada doenjang yang berusia 3 tahun di halaman belakang. Mendengar itu Jiung pun merasa senang, dan dia berterima kasih kepada Kasim Yun. Para koki senior sudah berkumpul di halaman dan memamerkan keahliannya. Sedangkan Jiung belum muncul dan membuat Lee Hon khawatir. Akhirnya Jiung masuk ke halaman dengan membawa bahan-bahan untuk memasak. Dia mulai mencampur tepung dan telur untuk membuat mie. Para anggota kerajaan merasa penasaran dengan yang Jiung buat, karena dia membuat adonan untuk dibuat mie. Menurut mereka, hidangan itu terlalu sederhana untuk sebuah kompetisi, dan dia juga menambahkan bayam. Mereka agak bingung karena Jiung menggerus bumbu bersama dengan bayam itu. Mereka pikir, bayam tidak dimasak seperti itu. Dan mereka pun langsung menyimpulkan bahwa Jiung akan kehilangan tangannya.
Ibu Suri pun menanyakan pendapat Li Hon tentang masakan yang dibuat Jiong, karena sepertinya Jiong kurang dalam segala hal dibandingkan yang lain. Koki Maeng terlihat membuat Eo mandu kesukaan Ibu Suri, sedangkan Koki Eo membuat Ion potang andalannya. Menurut Ibu Suri, kedua hidangan itu sangat enak. Tapi menurut Li Hon, sana apapun itu, mereka sudah tahu rasanya, karena mereka sudah pernah memakannya. Berbeda dengan masakan Jiong yang selalu membuatnya kagum dan penasaran. Li Hon pikir, neneknya harus mencobanya sendiri, karena walaupun bibir bisa bohong, tapi lidah tidak pernah bohong. Jiong ingat dengan perkataan Kasim Yun, bahwa sup doenjang punya makna mendalam bagi Ibu Suri, jadi dia sering minta itu, karena rasa gurih yang menyegarkan. Ibu Suri memang tidak doyan makan sejak masih kecil, karena setibanya di istana, dia selalu menangis karena meninggalkan orang tuanya, jadi nafsu makannya kecil. Makanan terakhir yang dibuatkan ibunya adalah sup doenjang dari wilayah di dekat sungai Seomjin. Ibunya mencampur nasi dalam sup, dan sup yang dia makan sungguh lezat, dan sejak itu Ibu Suri selalu merindukan makanan itu. Para koki berjuang keras untuk meniru rasa itu di sup itu, tapi Ibu Suri selalu merasa kurang puas. Jiong menjadi bingung, karena untuk mendapatkan rasa gurih dan segar, bukan dari pasta doenjang. Pada saat itu, Koki Eom kehabisan duan bawang dan dia memintanya sedikit kepada Koki Maeng. Tapi Koki Maeng tidak mau memberikannya. Menurutnya, kompetisi itu sungguhan. Jika tidak mempersiapkan bahan dengan matang bisa menjadi alasan untuk dieliminasi, dan posisi kepala koki istana hanya satu. Mendengar itu Koki Eom pun terkejut, karena dia pikir, Koki Maeng bukan tipe orang seperti itu, tapi ternyata dia kejam. Tiba-tiba Jiong ingin mengambil bahan-bahan yang lain dan meninggalkan halaman sebentar, tapi dayang pengawas tidak mengizinkannya keluar halaman. Kemudian Jiong pun meminta izin kepada Ibu Suri untuk dapat mengambil bahan-bahan, tapi Ibu Suri tidak mau memberikan izin. Li Hon pun bertanya bahan apa yang Jiong butuhkan. Jiong belum sempat menjawab tapi Mokju sudah menentangnya, karena hal itu tidak diizinkan. Menurut Mokju, ketika hidangan koki lain mulai terlihat wujudnya, tiba-tiba Jiong ingin menambahkan bahan. Itu pasti karena Jiong sadar tidak bisa menyaingi koki lainnya dan berusaha mengganti masakannya. Tapi menurut Jiong, aturannya adalah menyelesaikan hidangan dalam waktu yang diberikan, dan tidak ada larangan menambahkan bahan lain. Memang benar Jiong berubah pikiran untuk hidangannya, tapi itu bukan karena alasan seperti yang Mokju katakan. Kemudian Li Hon bertanya pendapat neneknya tentang perbedaan persepsi antara Mokju dan Jiong itu, tapi neneknya masih bingung. Kemudian Li Hon pun berpendapat, bagaimana jika mengizinkan Jiong memakai bahan lain, tapi jika Jiong masih gagal, maka kedua tangan Jiong akan dipotong. Mendengar itu Jiong merasa Li Hon adalah seorang bajingan yang sangat menyebalkan. Tapi sebenarnya itu hanyalah alasan Li Hon untuk membantu Jiong, karena dia yakin Jiong dapat membuat masakan yang hebat. Dan Jiong sudah pasrah saja. Apakah itu tangan atau kepalanya yang akan dipotong, dia memang tetap akan tamat. Jiong merasa tidak memiliki cukup waktu lagi. Kemudian dia minta tolong kepada Gilgem untuk mengambil bahan lain. Dan cara untuk mengungguli koki lainnya adalah harus ada asap. Kemudian Jiong melakukan atraksinya, dan para anggota istana terkejut. Menurut mereka itu adalah aksi yang liar. Dan pada saat Gilgem membawakan bahan untuk Jiong, dayang pengawas dengan sengaja menjagalnya sampai Gilgem terjatuh, dan dia juga berusaha menusuk Gilgem. Jiong sangat khawatir karena Gilgem sangat lama. Dan tiba-tiba Gilgem masuk ke halaman, Jiong sangat khawatir karena Gilgem terluka. Tapi Gilgem menyuruhnya untuk menyelesaikan masakannya. Melihat Jiong yang memasak dengan cara yang tidak biasa, membuat Ibu Suri dan Mokju meragukan masakannya. Mereka takut akan keracunan jika memakan masakan itu. Mereka bahkan menyuruh dayang pengawas untuk menghentikan Jiong. Tapi Li Hon merasa mereka sedang menentang aturan yang dia buat. Ibu Suri pun menyuruh cucunya itu untuk tenang. Tapi Li Hon tahu kompetisi itu dirancang hanya untuk menyingkirkan kepala koki istana yang telah dipilih Li Hon. Akhirnya waktu memasak telah selesai. Saat melihat Jiong, Li Hon merasa semuanya tergantung pada rasa. Dan Jiong akan resmi menjadi kokinya atau akan kehilangan nyawa. Dan pada saat Gilgem membawakan bahan untuk Jiong, dayang pengawas dengan sengaja menjagalnya sampai Gilgem terjatuh, dan dia juga berusaha menusuk Gilgem. Jiong sangat khawatir karena Gilgem sangat lama. Dan tiba-tiba Gilgem masuk ke halaman, Jiong sangat khawatir karena Gilgem terluka. Tapi Gilgem menyuruhnya untuk menyelesaikan masakannya. Melihat Jiong yang memasak dengan cara yang tidak biasa, membuat Ibu Suri dan Mokju meragukan masakannya. Mereka takut akan keracunan jika memakan masakan itu. Mereka bahkan menyuruh dayang pengawas untuk menghentikan Jiong. Tapi Li Hon merasa mereka sedang menentang aturan yang dia buat. Ibu Suri pun menyuruh cucunya itu untuk tenang.
Tapi Li Hon tahu kompetisi itu dirancang hanya untuk menyingkirkan kepala koki istana yang telah dipilih Li Hon. Akhirnya waktu memasak telah selesai. Saat melihat Jiong, Li Hon merasa semuanya tergantung pada rasa. Dan Jiong akan resmi menjadi kokinya atau akan kehilangan nyawa. Hidangan pertama adalah masakan koki Maeng. Dia memasak eo mandu. Hidangan istana berupa pangsit kukus dengan irisan tipis ikan sebagai kulit pangsit. Setelah mencicipi, Ibu Suri merasa makanan itu lembut dan empuk. Koki Maeng menjelaskan bahwa rahasianya adalah kulitnya dari daging ikan belanak yang diiris tipis sampai tembus pandang. Menurut Li Hon, eo mandu itu enak sekali. Sampai dia tak bisa berkata apa-apa, tapi dia tidak merasakan doenjang sama sekali. Ternyata Koki Maeng menggunakan doenjang sebagai saus cocolan, dan Li Hon pikir, itu sayang sekali karena dia hanya memakainya untuk saus saja. Tapi tetap saja Mokju dan Ibu Suri memuji masakannya, karena makanan itu ideal untuk dinikmati oleh seseorang seusia Ibu Suri yang lembut dan empuk. Koki Maeng kemudian menjelaskan bahwa raja adalah figur ayah bagi semua rakyatnya, dan rakyat mengirimkan bahan selayaknya anak memberi kiriman kepada orang tua. Dan dengan itu, dia menyiapkan hidangan untuk Ibu Suri Agung sebagai bakti anak kepada orang tua. Tetapi Li Hon merasa, jika memang seperti itu, berarti semua menu istana juga begitu, karena semuanya dibuat dari persembahan rakyat. Hidangan yang kedua adalah dari Koki Eom yaitu Yeon Potang, hidangan istana yang berupa sup bening dengan tahu yang dimasak dalam kaldu. Ibu Suri merasa tahunya sangat murni. Ternyata Koki Eom menggunakan daging ayam cincang untuk isian yang lemaknya sedikit. Itulah sebabnya rasanya lebih ringan dan lebih murni. Sedangkan tahunya diiris tipis, digoreng di wajan, lalu diikat dengan seledri air untuk menambah aroma, kemudian dimasak di dalam kaldu ayam yang dicampur jeolmi doenjang untuk memperkaya rasa, dan kali ini Li Hon puas dengan masakan Koki Eom. Kemudian Koki Eom menjelaskan bahwa menurut buku Cina kuno, segala sesuatu terwujud saat keluarga harmonis, dan orang tua merasa bahagia ketika anak-anaknya berbakti. Dia pun menyiapkan hidangan itu dengan harapan agar semua keturunan keluarga kerajaan bisa berkumpul dan menikmati hidangan itu. Karena hidangan itu hangat yang bisa dinikmati bersama oleh orang tua dan anak-anak. Dan saat menyajikan hidangan terakhir yang hanya sup, membuat Li Hon meremehkan makanan itu. Kemudian Jiong menjelaskan bahwa itu adalah sup doenjang istimewa untuk Ibu Suri. Saat mereka mencicipi itu, mereka berekspresi yang aneh, tapi Li Hon merasakan rasa gurih yang menyegarkan. Sepertinya dia tahu bahan yang Jiong pakai karena indera perasaannya benar-benar sangat peka. Jiong pun memberitahu bahwa hidangan ini menggambarkan bakti dalam berbagai cara. Sup doenjang, terbuat dari doenjang tumis, yang memiliki rasa pekat yang mengingatkan masakan ibu, dan tahu goreng yang mempertegas rasa tahunya. Jiong belum selesai menjelaskan tapi Mokju sudah memotongnya. Tapi kemudian Ibu Suri mengatakan bahwa makanan itu menggambarkan rasa bakti. Dia ingat saat dulu ibunya menyuruhnya makan sup yang ibunya buat sebelum dia pergi ke istana. Ibu Suri penasaran bagaimana Jiong menciptakan rasa itu. Bahan apa yang Jiong tambahkan? Dan Jiong menjawab itu adalah kerang sungai, karena tidak ada yang menandingi kerang untuk membuat kaldu segar. Li Hon setuju. Itu adalah rasa segar dari kerang yang dibuat oleh kepala koki istana dengan mempertaruhkan kedua tangannya yang meningkatkan rasa segar pada supnya. Ibu Suri pun tidak menyangka bahwa itu adalah rahasia untuk rasa gurih segar yang dia cari seumur hidupnya, yaitu sup doenjang terakhir yang dibuatkan ibunya. Itu adalah pertama kali Ibu Suri mencoba sup doenjang yang ditambahkan bayam. Mendengar itu, Jiong merasa dia baru saja menjadi pencipta sup doenjang bayam dan kerang. Kemudian Jiong memberitahu bahwa bayam bisa menciptakan rasa yang lembut, dan dia juga memikirkan Ibu Suri yang sulit menjaga keseimbangan dan tangan yang gemetar. Menurut Jiong, bayam bagus untuk tulang dan anemia, jadi sering memakannya akan bermanfaat bagi kesehatan Ibu Suri. Makanan dan obat asalnya satu sumber. Daripada minum obat-obatan yang pahit, Jiong berharap Ibu Suri dapat menjaga kesehatan dengan makanan lezat. Mendengar itu, Ibu Suri merasa Jiong sangat cerdas dan penuh perhatian. Dia pun tak akan lagi meragukan Jiong, dan dia ingin Jiong membuatkan hidangan seperti itu untuknya lagi. Jiong sangat senang mendengar itu, dan Li Hon pikir, sepertinya mereka sudah dapat pemenangnya. Akhirnya diumumkan bahwa pemenang kompetisi memasak adalah Koki Jiong, dan mulai saat itu, kepala koki di dapur istana adalah Jiong. Mendengar itu Jiong merasa lega karena dia bisa tetap hidup. Dan pada saatnya memberi hukuman bagi koki yang kalah, Mokju justru meninggalkan halaman dengan wajah yang murung. Li Hon pun menyuruh kedua koki itu berlutut di depan alat potong, dan saat tangan mereka sudah di bawah pisau dan siap dipotong. Jiong pun berteriak dan meminta Li Hon untuk tidak memotong tangan mereka. Melihat itu, Li Hon marah karena Jiong berani menyela, dan Li Hon tidak peduli dengan perkataan Jiong, karena kesepakatan tetap kesepakatan. Kemudian Jiong menjelaskan lagi, bahwa tema kompetisi adalah bakti kepada orang tua,
dan Ibu Suri tetap sehat berkat makanan yang disiapkan oleh mereka selama ini. Itu akan menjadi tidak berbakti jika Raja memotong tangan mereka. Memotong tangan Koki, sama saja seperti membunuh mereka. Ibu Suri juga meminta Raja untuk mengampuni mereka, karena Jiong memang benar, dan itu adalah kesalahan Ibu Suri yang membuat kompetisi seperti itu. Sejujurnya, Ibu Suri sedih melihat Raja membenci rusa tapi malah senang berburu rusa, karena kegemaran mendiang Raja terhadap rusa. Lalu ketika mendengar bahwa Jiong dengan sembarangan menyajikan daging rusa untuk Raja, itulah sebabnya, Ibu Suri memilih tema bakti kepada orang tua, karena untuk menghina Jiong. Namun, Jiong yang kini kepala koki istana, telah membuatnya merenungkan makna bakti kepada orang tua melalui masakannya. Sekarang Ibu Suri mengerti kenapa Raja begitu menghargai Jiong. Kemudian Li Hon pun memberitahu ke mereka bahwa aturan kompetisi ini harus dipatuhi, tapi karena kepala koki istana dan Ibu Suri memohon, maka dia akan membuat pengecualian, dan kali ini, Raja mengampuni mereka. Kedua koki yang kalah akan belajar cara memasak dari Jiong. Koki Eom, Koki Maeng dan juga Jiong pun merasa lega, karena Li Hon membatalkan hukuman itu. Para koki pun berkumpul kembali di dapur istana, dan Koki Eom berterima kasih terlebih dahulu kepada Jiong karena telah membelanya di depan Raja. Sedangkan Koki Maeng agak terpaksa mengucapkan terima kasih kepada Jiong. Kemudian Jiong mengerjainya dengan memintanya untuk memasakkan makanan, karena Jiong merasa capek dan lapar. Koki Maeng pun terpaksa memaksa untuknya, dan para koki terlihat bahagia bersama. Tapi Jiong khawatir karena Gilgem terluka di kepalanya. Kemudian Gilgem menceritakan, saat mengambil kerang untuk Jiong, di jalan, ada seseorang yang menyenggolnya dan membuat Gilgem jatuh dari tangga. Dia tidak tahu siapa orang yang menyenggolnya. Dan pada saat itu, ada Gonggil yang membantunya. Dan Jiong pun bersyukur karena Gilgem baik-baik saja. Mokju sangat kesal karena Jiong lolos dari hukuman itu, dayangnya pun berencana akan menculik dan menjualnya. Tapi Mokju menyuruhnya untuk tidak bertindak gegabah, karena dia akan memasang jebakan untuk Jiong. Li Hon menemui Mokju untuk menanyakan tentang kompetisi yang dia rencanakan, dan juga Mokjulah yang menyebarkan rumor palsu tentang pengasingan Gubernur Yongdal. Li Hon sangat marah karena hal itu, dan Mokju juga meragukan kepala koki istana pilihannya, yang berarti Mokju juga meragukan wewanang Raja. Mokju pun memberi alasan, bahwa itu karena Li Hon memanjakan Jiong, padahal dulu dia yang ada di samping Li Hon, saat mencari musuh yang membuat ibunya meninggal. Mendengar itu, Li Hon menjadi murka, dan dia merasakan pusing karena Mokju membahas tentang ibunya. Itu seperti luka batin yang dari dulu belum sembuh, tapi Mokju menyinggungnya lagi. Pada saat melihat Li Hon yang sakit kepala, Mokju mengeluarkan sesuatu agar Li Hon bisa tenang, tapi Li Hon justru mendorongnya dan pergi meninggalkannya. Pangeran Jaesan merasa Jiong pasti koki yang hebat karena dia diakui oleh Ibu Suri. Dia menjadi penasaran dengan makanan yang dibuat Jiong. Kemudian dia bertanya tentang temuan Dokchul soal pembunuh di hutan Salgoji. Dokchul pun memberitahu bahwa Kim Yang-san, kakak Kim Mi-san, yang jasadnya dirusak di peristiwa pembersihan Muin, telah bertindak sendirian. Pembunuhnya ditemukan, tapi Dokchul kehilangan jejak, karena wajahnya tertutup topeng dan gerakannya sangat cepat dan gesit. Dokchul pun meminta waktu 3 hari untuk menemukannya dan membunuhnya. Tapi Pangeran Jaesan merasa ada hal yang lebih penting yang harus Dokchul lakukan malam ini. Mereka adalah sosok penting yang harus dipersiapkan dengan baik. Song Jae mendatangi kamar Jiong, dan memberikan hadiah perhiasan untuk Jiong, agar Jiong bisa tampil cantik di depan Raja. Tapi Jiong merasa Song Jae salah paham dengannya, karena dia tidak pernah mencoba tampil centil untuk memikat Raja. Tapi Song Jae pikir, Raja selalu membela Jiong bukan karena dia pandai memasak saja, tapi ada yang lain. Mendengar itu Jiong agak bingung dengan maksudnya, tapi Song Jae tidak menjelaskan detailnya. Kasimyun memberitahu bahwa Raja sedang kumat dan saat ini berada di kamarnya. Dia meminta para koki untuk mengecek semua hidangan untuk Raja, karena Raja bisa murka jika mereka melakukan kesalahan. Jiong sebagai orang baru tidak tahu jika Raja sering mengamuk, dan Raja tidak mempercayai siapapun saat sedang kumat. Hanya Mokju yang dapat membuatnya tenang. Jiong pun harus memikirkan ide untuk memasak, agar dapat mengobati luka batin yang dialami Raja saat ini. Akhirnya hidangan makan malam untuk Raja telah siap, tapi ketika para pelayan sudah menyiapkan makan malam itu, Raja menyuruh mereka semua pergi dari kamarnya, hanya Jiong yang boleh tinggal. Li Hon pun bertanya masakan apa yang Jiong masak kali ini, dan Jiong menjelaskan bahwa itu adalah pasta kerang yang menggunakan saus doenjang. Dan karena Li Hon kesulitan memegang sumpit, Jiong pun menyuapinya. Saat memakannya, Li Hon menyukai rasa pasta itu, dan dia memakannya sendiri sampai tidak tersisa. Ternyata Jiong memilih pasta karena saat dia sedang merasa kesal, ayahnya selalu membuatkan hidangan pasta, dan itu dapat membuatnya melupakan masalahnya. Kemudian Li Hon bertanya di mana ibunya,
Karena Jiong hanya selalu membahas tentang ayahnya saja, Jiong pun memberitahu bahwa ibunya telah meninggal sejak Jiong kecil. Li-hon merasa Jiong pasti sangat kesepian dan menderita, sama seperti dirinya. Jiong kemudian bercerita tentang ayahnya yang mungkin sedang mencarinya ke penjuru dunia, karena tidak dapat menemukannya. Jiong meminta raja untuk mencarikan tasnya, agar Jiong dapat bertemu dengan ayahnya. Mendengar itu Li-hon agak bingung. Kemudian Jiong pun menjelaskan bahwa dia sepertinya melompati waktu karena buku yang sebelumnya dia baca. Buku itu bernama Mangun Rock. Li-hon tidak begitu percaya dengan perkataan Jiong, kemudian dia meminta Jiong untuk bercerita tentang masa depannya. Jiong agak bingung, karena sebentar lagi akan ada pemberontakan untuk menggulingkan Li-hon. Apakah jika dia bercerita maka sejarah bisa dirubah? Jiong tidak tahu, dan dia memilih untuk tidak bercerita. Jiong hanya meminta Li-hon bersikap tenang, dan waspada dengan orang yang dekat dengannya. Li-hon terlihat menulis dan menggambar resep yang telah dimasak oleh Jiong. Dan saat mengingat buku Jiong yang hilang bernama Mangun Rock, Li-hon pun menamai bukunya itu dengan nama yang sama, yaitu Mangun Rock, yang artinya mendambakan awan. Komandan Urimui mendatangi Li-hon, dia memberitahu bahwa penulis utama Yi Jang-gyun menghilang. Seharusnya mereka bertemu malam ini, tapi penulis itu tidak muncul. Komandan hanya menemukan plakat yang berlumuran darah. Melihat dari darahnya dan plakat yang jatuh, tampaknya dia diserang pembunuh. Li-hon bingung, sebenarnya kejahatan apa yang dilakukan oleh ibunya sampai mereka berusaha keras menyembunyikannya. Dan saat ini Li-hon tidak mempercayai siapapun. Jiong dibangunkan oleh kepala Kasim, karena dia harus membuatkan camilan untuk raja. Jiong pun mendatangi raja untuk memberikan camilan itu, tapi melihat Li-hon yang terjatuh membuat Jiong khawatir. Dia pun baru sadar bahwa saat ini Li-hon sedang mabuk. Tiba-tiba Li-hon menarik Jiong dan memintanya untuk didekatnya sebentar saja. Jiong melihat Li-hon yang menangis pada saat itu, dan Jiong tidak dapat melakukan apa-apa saat Li-hon menciumnya. Pagi harinya, dengan kesal Jiong memukul-mukul ikan kering di dapur istana. Para koki lainnya dan juga Gilgem bingung apa yang sebenarnya terjadi dengan Jiong. Dan Jiong juga tidak menceritakan kenapa dia seperti itu. Jiong hanya sangat marah, dia ingat peristiwa Li-hon yang semalam menciumnya. Jiong tidak terima diperlakukan seenaknya oleh Li-hon, dan dia semakin kesal karena hari ini Jiong masih harus menyiapkan makanan untuk Li-hon. Jiong dan juga para dayang istana membawakan sarapan untuk Li-hon. Itu adalah sup ikan kering untuk meredakan mabuknya raja. Seperti biasa sebelum memakannya, dayang istana mencicipinya terlebih dahulu dan kemudian raja memakannya. Tapi Li-hon tidak melihat ikan keringnya. Kemudian dengan wajah kesal, Jiong menjelaskan bahwa ikannya sudah dia tumbuk sampai halus. Kemudian Li-hon menyuruh para dayang istana keluar dari kamarnya, dan dia bertanya apa yang terjadi semalam dengan dia dan juga Jiong. Karena sedang minum dan mabuk, Li-hon pun tidak mengingat apapun, dan itu membuat Jiong semakin kesal. Kemudian Jiong mempraktekkan tingkah Li-hon semalam, tapi Li-hon merasa Jiong tidak sopan, dan Jiong pun mengatakan bahwa Li-hon bukanlah tipenya. Li-hon bukan tipe pria yang dia suka. Mendengar itu Li-hon pun memberitahu bahwa dia tidak menganggap Jiong sebagai wanita melainkan hanya koki istana. Jiong pun semakin muak dan meminta Li-hon untuk memperhatikan kelakuannya saat minum di malam hari. Li-hon memanggil kepala Kasim untuk memberitahukannya apa yang terjadi dengan Jiong. Dan dengan hati-hati kepala Kasim menjelaskan bahwa semalam raja menempelkan bibirnya ke bibir Jiong. Mendengar itu Li-hon pun terkejut, dan dia menjadi ingat kejadian semalam saat dia mabuk. Dia mencium Jiong. Li-hon bingung harus berbuat apa kepada Jiong. Kemudian dia sadar bahwa dia adalah raja sedangkan Jiong hanyalah koki istana. Jadi Li-hon akan menganggap hal itu tidak pernah terjadi. Setelah keluar dari kamar raja, Jiong bertemu dengan Gonggil, tapi Jiong tidak mengingat siapa dia. Kemudian Gonggil melepas ikatan rambutnya dan Jiong pun ingat bahwa dia adalah aktor itu. Sebenarnya Gonggil khawatir dengan apa yang telah terjadi dengan Gilgem saat perlombaan memasak itu. Jiong pun ingat, Gilgem pernah bercerita bahwa dia ditolong oleh Gonggil. Jiong pun memberitahu bahwa Gilgem baik-baik saja, dan dia penasaran siapa orang yang menjatuhkan Gilgem. Dengan melihat pakaiannya, Gonggil pun memberitahu bahwa dia seperti dayang istana, tapi dia tidak melihat wajah dayang itu. Ternyata Gonggil mengambil senjata yang akan digunakan dayang itu untuk melukai Gilgem. Itu adalah tusuk konde. Dan Gonggil memiliki tempat untuk tusuk konde itu. Dia dapatkan itu dari kakaknya yang meninggal karena disiksa oleh orang istana. Gonggil pikir, dengan mendekati Jiong, dia dapat menemukan pembunuh dari kakaknya itu. Dayang Mokju sudah memastikan bahwa Gonggil tidak melihatnya pada saat itu, dan Mokju pikir sepertinya Gonggil menyukai Jiong karena berusaha melindungi Jiong.
Mokju menyuruh dayangnya untuk mencari tahu tentang Gonggil, karena jika dia menyukai Jiong, maka dia akan selalu menghalangi rencana Mokju. Song Jae membawa surat-surat untuk dibaca raja. Itu adalah surat dari para menteri yang butuh perhatian raja. Mereka ingin raja mengurangi jumlah ginseng untuk upeti yang diberikan kepada gubernur. Mendengar itu, Li Hon sangat kesal karena istana selalu diributkan oleh hal semacam itu. Kemudian Song Jae membahas tentang kejadian pada malam itu saat Li Hon mencium Jiong. Mendengar itu, Li Hon pun merasa telah memberikan kehormatan untuk Jiong. Tapi alih-alih berterima kasih, Jiong malah menunjukkan kebencian di wajahnya. Kemudian Song Jae meminta raja agar memberikan hadiah untuk Jiong, karena itulah cara untuk merayu wanita. Tapi Li Hon bingung harus memberikan hadiah apa kepada Jiong, dan Song Jae pikir, raja harus mencari tahu hal itu, karena wanita tidak mudah dipahami, dan wanita memiliki kesukaan yang berbeda-beda. Raja mengadakan rapat bersama para menterinya untuk mempersiapkan penyambutan utusan Ming yang akan datang ke istana. Tapi raja dipusingkan dengan para menterinya yang akan memberikan hadiah yang cukup besar untuk mereka. Raja tidak setuju hal itu, karena harta kerajaan didapatkan dari keringat rakyatnya, tidak seharusnya diberikan kepada utusan Ming dengan jumlah yang besar. Jadi raja hanya akan memberikan hadiah dan jamuan sewajarnya kepada mereka. Komandan Shin memberitahu Li Hon bahwa penulis Jiang masih hidup dengan luka yang parah. Tapi Komandan Shin tidak menemukan draftnya karena penulis itu hilang tanpa jejak. Sepertinya ada seseorang yang masih mencoba mengincar nyawanya. Kemudian Li Hon menyuruh Komandan Shin untuk memilih para prajurit gesit untuk menemukan penulis itu. Saat sedang mengingat ibunya yang dulu digulingkan oleh raja sebelumnya, tanpa sadar Li Hon berjalan menuju dapur istana. Li Hon penasaran kenapa dia jadi memikirkan Jiong saat hatinya terasa berat. Tapi Li Hon kembali ke kamarnya, dia masih bingung memikirkan siapa yang berusaha menangkap penulis Jiang sampai segigi itu. Saat Dayang Chai datang untuk menyajikan makan malam, Li Hon tidak mau memakannya, karena Li Hon tidak memiliki nafsu makan saat ini. Jiong pun kaget ketika mendengar raja tidak mau makan malam. Kasim Yun merasa raja tidak biasanya melewatkan makan. Mengetahui hal itu, Jiong pun akan tetap menyiapkan makan malam. Dia akan tetap mencoba memasak walaupun nanti raja akan menolak makanan itu. Pada saat itu, ternyata Koki Maeng membawa arsenik yang Mokju berikan kepadanya. Akhirnya Jiong selesai memasak dan membawa hidangan untuk raja. Tapi berbagai makanan yang Jiong bawa tetap tidak dimakan oleh raja. Jiong bingung karena Li Hon tidak mau mencicipi masakannya sedikit pun. Gilge mengajak Jiong untuk beristirahat di kamar, tapi Jiong memilih duduk sendirian di depan kamarnya. Jiong memikirkan ayahnya, apakah ayahnya melewatkan makan seperti Li Hon. Dan pada saat itu Jiong justru memikirkan Li Hon. Dia merasa sudah gila karena membayangkan wajah Li Hon. Jiong juga khawatir dengan Li Hon. Kenapa dia tidak mau makan apapun, padahal dia butuh tenaga. Di tempat lain Li Hon ternyata juga memikirkan Jiong, dan pada saat itu perutnya berbunyi karena dia merasakan lapar. Li Hon pun menyuruh kepala Kasim untuk menyiapkan makan malam untuknya. Dayang istana membawa masuk makan malam untuk raja, dan Li Hon menyapa Jiong karena lama tidak bertemu dengannya. Karena Li Hon tidak makan seharian, Jiong membuatkan sup ayam untuk menghangatkan perutnya. Itu adalah sup ayam bening dengan daging dan sayur. Itu terbuat dari bubur beras yang diberi rasa kaldu ayam, dan di negara asing disebut sup. Setelah dayang istana memastikan makanan itu aman, Li Hon pun memakannya dan dia sangat menyukai rasa sup itu. Menurutnya itu sangat lezat. Jiong bingung kenapa dia merasa bangga karena Li Hon menyukai supnya. Sedangkan saat Li Hon melihat Jiong dari balik jendelanya, dia tersenyum melihat Jiong, dan jantungnya berdetak kencang pada saat itu. Pangeran Jesan mengetahui bahwa guru raja, Kim Yang Sun, yang menugaskan seseorang untuk memanah raja pada saat di hutan. Pangeran Jesan sangat marah karena dia bertindak sendirian. Tindakannya itu memprovokasi raja yang seharusnya sudah tenang. Pangeran Jesan dan orang-orangnya bisa tertangkap karena hal itu. Kemudian Kim Yang Sun menyuruh anak buahnya itu untuk menghilang dari istana karena aksinya sudah diketahui oleh Pangeran Jesan. Dan ketika di jalan, dia dikejar oleh segerombolan pria tapi dia dapat meloloskan diri. Ternyata anak buah Kim Yang Sun itu adalah Gonggil. Dia pun menjadi tahu bahwa Kim Yang Sun didukung oleh Pangeran Jesan. Ternyata yang mengejar Gonggil adalah anak buah Pangeran Jesan. Dan karena selalu gagal, Pangeran Jesan pun akan memenggal kepala Dukcul, tapi dia tidak jadi memenggal kepalanya. Dia meminta Dukcul untuk tidak melakukan kesalahan lagi. Kasim Yun membawakan daging segar untuk dimasak oleh Jiong. Karena hari ini adalah pemeriksaan raja, jadi Pangeran Jesan akan datang ke istana.
Oleh karena itu para koki harus menyiapkan hidangan istimewa untuk mereka. Jiong pikir, itu sama seperti pengecekan medis dan Jiong pun akan menyiapkan makanan untuk mereka. Dan saat mengetahui nama Pangeran Jesan, Jiong menjadi ingat bahwa dia adalah Pangeran Agung Jinmyong yang merebut tahta setelah memberontak, tapi Jiong tidak begitu mengingatnya. Tapi pada saat Jiong akan memasak dengan koki lainnya, Dayang Mokju menyuruh koki Maeng untuk menyiapkan masakan, karena Mokju akan membawakan makanan itu untuk raja, dan semua makanan itu terbuat dari ayam. Kemudian koki Maeng memberitahu Jiong bahwa dia diperintah oleh ratu untuk menyiapkan hidangan untuk raja dan Pangeran Jesan. Mendengar hal itu, Jiong akan tetap menyiapkan hidangan untuk raja, karena itu adalah tugasnya, dan koki Maeng pun meminta koki Min untuk membantunya. Sedangkan Jiong akan memasak makanan schnitzel, atau yang biasa disebut tonkatsu. Jiong memulai memasak dengan memipihkan daging, kemudian membuat kremesan. Dia dengan sabar memberitahu caranya kepada para koki istana, dengan menggoreng daging itu yang sudah dilumuri telur dan tepung. Saat ingin menyajikannya, Jiong meletakkan pisau di samping hidangan itu, tapi raja tidak akan membiarkan ada pisau di dekatnya, jadi Jiong mengiris daging itu sebelum disajikan. Pada saat itu Mokju datang untuk mencicipi masakan yang dibuat oleh koki Maeng. Dan ketika hendak pergi, dengan sengaja Mokju menyenggol masakannya Jiong sampai tumpah. Jiong sangat kesal karena hidangan itu sudah ditata rapi sebelumnya, dan dia pun harus menata hidangan itu lagi. Akhirnya kesehatan Li Hon sudah selesai diperiksa. Walaupun perutnya telah melemah karena puasa, tapi tabib memastikan bahwa Li Hon sehat. Namun, agar perutnya tidak sakit, Li Hon harus menghindari makanan dingin untuk sementara waktu. Kemudian Pangeran Jesan mengajak Li Hon untuk minum ekstrak akar bunga lonceng atau kacang hitam rebus setelah makan. Mendengar itu, Li Hon merasa pamannya itu sedang mengkhawatirkannya. Mokju dan juga Jiong menyiapkan hidangan masing-masing untuk makan siang Li Hon dan Pangeran Jesan. Li Hon agak bingung ketika melihat Mokju dan Jiong membawakan dua makanan yang berbeda. Mokju pun menjelaskan, karena ada pemeriksaan fisik, maka dia menyiapkan makan siang untuk Raja dan Pangeran Jesan. Mokju menyiapkan hidangan yang istimewa dengan bantuan koki Maeng. Sedangkan makan siang lainnya disiapkan oleh kepala koki istana dan koki lain di dapur istana. Tapi Li Hon pikir, seharusnya Mokju bisa memberitahu dapur istana untuk menyiapkan satu hidangan saja. Kemudian Mokju memberi alasan, bahwa dia sudah memberi instruksi itu, tapi ketika tiba di dapur istana, masakan Jiong sudah disiapkan. Mokju mengatakan bahwa Jiong pikir makanan yang dihidangkan Mokju tidak cukup lezat. Tentu saja Jiong kesal karena Mokju bersikap kekanak-kanakan, tapi Li Hon membela Jiong, dengan menjelaskan karena tak ada perintah langsung darinya, jadi Jiong menyiapkan hidangan seperti biasa. Dan Pangeran Jesan memuji ratu karena sangat peduli dengan raja, dan saat melihat Jiong, Pangeran Jesan merasa Jiong sangat cantik dan juga bicara tanpa rasa takut. Li Hon akan mencicipi hidangan Mokju dahulu. Itu adalah sup ayam dingin dengan kaldu yang dibuat dengan merebus ayam muda untuk waktu lama. Itu menyegarkan organ dan membantu melawan teriknya musim panas, jadi hampir seperti obat. Tapi Li Hon pikir, tabib memintanya untuk menghindari makanan dingin. Kemudian Mokju menjelaskan lagi, bahwa masakan itu dibuat hanya dengan ayam betina. Menurut Mokju, itu semua yang terkait perempuan yang mungkin tampak beda di luar, tapi di dalam sama. Dia menyiapkan masakan itu dengan harapan raja akan menganggap itu adalah pelajaran yang mengajarkan agar menjauhi wanita dan fokus pada tugasnya sebagai raja. Mendengar itu, Jiong merasa Mokju menempatkan dia sebagai ayam betina itu. Kemudian tiba saatnya Li Hon mencicipi masakan dari Jiong. Makanan itu bernama beef schnitzel, untuk membuatnya yaitu dengan daging yang ditumbuk sampai tipis, lalu dibalurkan tepung roti dan digoreng dengan minyak. Kemudian mencelupkannya di selai buah asam manis yang membuat masakan semakin menawan. Makanan itu penuh dengan protein, yang membantu pemulihan jiwa dan raga raja, dan makanan itu sangat bergizi karena memakai daging sapi segar. Jiong memberitahu, cara menikmati makanan itu adalah dengan mencelup ke dalam sausnya dan kemudian dimakan. Mereka pun memakannya, dan mereka bingung dengan rasanya, karena itu renyah di luar tapi bersari dan liat di dalamnya. Jiong pun menjelaskan, bahwa makanan itu renyah di bagian luar dan liat di bagian dalam. Melihat itu Mokju sangat tidak menyukai cara Jiong menyingkat kata itu. Tapi Jiong tidak takut, karena dia bisa melawan Mokju yang selalu mengincarnya. Kemudian Jiong meminta mereka untuk mencoba sayur pelengkapnya, itu adalah burdok yang dapat mengurangi lemak pada daging. Tapi Li Hon merasakan pahit pada sayuran itu, kemudian Jiong menjelaskan lagi, walaupun akar tanaman itu pahit, tapi akar mengandung lebih banyak nutrisi.
Jiong tidak mau Li Hon akan salah menilai seseorang berdasarkan penampilannya saja tanpa mempertimbangkan akarnya. Tapi Li Hon merasa akar itu dapat membersihkan lidahnya, dan mereka pun melanjutkan makan. Mokju sangat marah karena Jiong menyindirnya, dan dia tidak akan membiarkan Jiong lolos. Tapi Jiong tidak takut, walaupun Mokju adalah wanita paling jahat di masa ini, tapi Jiong berasal dari masa depan, jadi dia tahu lebih banyak daripada Mokju. Alih-alih memakan hidangan dari Mokju, Li Hon dan pamannya lebih memilih makanan yang dibuat Jiong. Mereka menghabiskan makanan itu, sedangkan sup dari Mokju masih terlihat banyak. Setelah menikmati makanan itu, Pangeran Jesan pikir, baik ratu maupun Jiong seharusnya diberi hadiah oleh raja. Dan Mokju merasa dia sudah cukup dengan melihat raja sehat dan bahagia. Sedangkan Jiong sebenarnya ingin tasnya kembali, tapi dia tidak bisa memberitahukannya di depan Mokju. Dan raja juga ingat perkataan Song Jae untuk memberikan hadiah kepada Jiong agar Jiong tidak membencinya. Tapi karena tidak bisa mengatakan keinginannya yang sebenarnya, Jiong pun hanya meminta sayuran segar untuk dia masak. Mendengar itu, Pangeran Jesan merasa Jiong merupakan seorang koki yang hebat yang mengutamakan sayuran segar. Malam harinya, Li Hon menggambar masakan yang dihidangkan Jiong hari ini. Li Hon merasa Jiong selalu riang dan bijaksana. Dan Jiong juga cukup baik hati untuk menyelamatkan nyawa para pesaingnya. Menurut Li Hon, Jiong adalah wanita yang bijaksana dan pengertian. Ayahnya bertanya kepada Song Jae apakah putranya itu sudah berhasil membuat raja dekat dengan Jiong. Kemudian Song Jae pun memberitahu bahwa raja sudah ingin memberi hadiah untuk Jiong. Itu artinya raja sudah tergila-gila dengan wanita itu. Song Jae bingung hadiah apa yang dapat membuat Jiong senang. Kemudian dia ingat dengan tas milik Jiong. Sebenarnya Song Jae sudah menemukan tas itu, dia pikir akan ada benda istimewa di dalamnya. Tapi ternyata di dalamnya hanya berisi benda-benda aneh. Dan Song Jae pun berencana akan memberikan tas itu kepada raja untuk diberikan kepada Jiong. Song Jae pikir, jika raja memberikan tas itu, maka mereka berdua bisa semakin dekat. Keesokan harinya, Song Jae memberikan tas itu, dan Li Hon pikir, itu adalah tas yang dicari Jiong sampai putus asa. Ternyata sehari setelah Li Hon menjatuhkan tas itu dari tebing, Song Jae mengirim orang untuk mengambilnya, dan Li Hon pun berterima kasih kepada Song Jae karena sudah menemukannya. Kemudian Song Jae membahas tentang utusan Ming yang akan datang ke istana. Menurut informasi, mereka akan membawa 3 koki kelas 1. Sepertinya mereka berniat memukau raja untuk mendapatkan sesuatu. Itu adalah sesuatu yang akan sulit bagi raja untuk menerima atau menolaknya. Sebelumnya Yukun, kepala utusan Ming, tidak mau makan hidangan yang disajikan, dia justru meminta ketiga kokinya untuk memasak makanan untuk dia. Mereka membuat tahunya diiris setipis benang dan dibuat seperti bunga mekar. Itu adalah makanan yang mereka makan di negeri mereka yang hebat. Dan Yukun meminta untuk memberitahukan kepada raja, bahwa dia tak bisa makan masakan Joseon. Kepala kasih mengajak Jiong ke Jangwonseo. Itu adalah kantor yang bertugas menanam tanaman dan buah di kebun istana. Jiong sangat senang melihat itu, dia pernah baca itu di buku sejarah, rumah kaca pertama di dunia. Jiong sangat tidak percaya bisa melihat itu. Tiba-tiba Li Hon ada di belakangnya dan merasa Jiong sangat berisik. Li Hon pun membebaskan Jiong agar dapat memanfaatkan tempat itu. Karena Jiong butuh bahan segar untuk memasak lebih banyak makanan lezat, jadi itu adalah hadiah dari raja. Di sana ada pohon piondo yang membuahkan persik peang. Itu adalah upeti persembahan saudagar Persia. Tapi buahnya tak bisa dimakan. Kemudian Jiong pun memberitahu Li Hon bahwa itu bisa dimakan. Buahnya memang sepat, tapi bijinya lezat, dan itu disebut almond. Kemudian Li Hon menunjukkan tempat tanaman beracun, dan saat melihat itu, Jiong sangat senang. Jiong masuk ke dalam dan menyentuhnya. Dia menjelaskan bahwa itu adalah cabai. Ternyata beberapa tahun lalu, mereka menyelamatkan orang barat yang kapalnya karam, dan cabai itu adalah tanda terima kasih dari mereka. Tapi, raja pikir itu terlalu pedas dan kuat sampai ada yang mati memakannya. Jiong merasa itu adalah rezeki nomplok karena mendapatkan cabai yang sangat dia rindukan. Kemudian Li Hon pun memberikan hadiah lagi untuk Jiong. Itu adalah tas yang Jiong cari sampai putus asa. Melihat tasnya yang kembali, Jiong pun berterima kasih kepada Li Hon dan Jiong memeluknya sampai Li Hon menjadi gugup. Jiong sangat bahagia sampai tak percaya, karena tas itu sangat berarti. Li Hon bertanya apa Jiong sudah tidak marah lagi kepada Li Hon atas kejadian pada malam itu, dan Li Hon kemudian meminta maaf kepada Jiong. Jiong pikir,
Berarti hadiah itu diberikan agar Jiong merasa senang. Tapi Li Hon merasa dia sudah mulai melihat Jiong sebagai wanita. Tapi dia tidak bisa mengatakan itu. Li Hon justru memberi alasan, hadiah itu karena Jiong sudah memasak makanan untuknya. Tapi Jiong bingung karena Li Hon membalik badan darinya untuk mengatakan itu. Dan Li Hon juga menjauh dari Jiong. Dan pada saat itu Li Hon akan terjatuh. Tapi Li Hon menarik Jiong, sampai Jiong terjatuh di atas tubuh Li Hon. Tidak mau terlihat gugup, Li Hon menyalahkan Jiong karena mendekatinya lebih dulu. Itu sebabnya dia menjauh dan terjatuh. Tapi ketika melihat luka kecil di tangan Jiong, Li Hon bersikap overprotektif dengan ingin memanggil tabib istana. Padahal itu hanyalah luka kecil yang Jiong sering dapatkan saat di dapur. Li Hon bahkan ingin menyuruh para koki untuk menumpulkan semua pisau yang ada di dapur. Tapi Jiong merasa itu tidak perlu karena dia akan kembali ke masa depan. Kemudian Jiong mencari buku Mangunrop di dalam tasnya. Tapi buku itu tidak ada. Dan Li Hon juga tidak tahu jika di dalam tas itu ada sebuah buku. Tidak hanya buku, ponsel Jiong juga hilang. Dan Li Hon memberitahu Jiong bahwa dia mendapatkan tas itu dari Song Jae. Tapi Song Jae merasa tidak melihat buku itu. Dia sangat yakin dan tidak akan berani membohongi raja. Tapi Jiong merasa Song Jae mengambilnya dan dia memohon agar Song Jae memberikannya. Li Hon pikir, sepertinya bukunya terjatuh dan tertinggal di hutan Salgoji saat tasnya terlempar ke jurang. Tapi Jiong merasa aneh, karena barang-barang yang lain masih ada, sedangkan bukunya menghilang. Li Hon pun menyuruh Jiong agar tenang, karena dia menyuruh prajuritnya untuk mencari buku itu, dan jika masih tidak ketemu, maka Li Hon akan mengadakan sayembara untuk buku itu. Jiong sangat sedih padahal dia harus segera kembali ke masa depan, tapi sekarang dia harus menunggu lagi. Para koki minum miras yang diramu oleh kaki Eom, dan tiba-tiba Jiong datang, mereka pun langsung menyembunyikannya. Tapi Jiong mencium bau menyengat dan menebak mereka baru saja minum miras. Koki Eom pun menjelaskan kepada Jiong bahwa mereka hanya mencicipi sedikit minuman yang diendapkan selama 7 hari. Kemudian mereka menyuruh Jiong untuk mencicipinya juga. Awalnya Jiong enggan meminum miras itu, tapi kemudian dia meminumnya dan dia sudah sangat mabuk. Jiong bernyanyi-nyanyi sendiri. Dia meminta koki lainnya untuk membuat ritme untuknya. Sementara itu Jiong yang bernyanyi. Orang-orang di dapur ikut saja dan mereka pun bernyanyi dan juga mabuk bersama di dapur istana. Jiong terbangun setelah sebelumnya mabuk, dan dia ingat karena belum menyiapkan makan malam untuk Li Hon. Tapi Gilgem menyuruhnya tenang, karena raja sudah mengutus koki Eom untuk menyiapkan makan malam. Jiong pun kembali bersedih karena Mangunropnya hilang, dan Gilgem tahu hal itu karena Jiong mengatakan Mangunrop terus-menerus. Gilgem menyuruh Jiong untuk tenang karena raja sudah berjanji akan mencarikannya untuknya. Ternyata saat mabuk, Jiong menceritakan hal itu juga, dan Gilgem menyuruh Jiong untuk memberi raja waktu untuk mencari buku itu. Di tempat lain, Li Hon merasa agak sedih karena Jiong ingin pergi ke tempat lain. Dia masih penasaran di mana tempat lain yang Jiong maksud. Li Hon diberitahu oleh menterinya, bahwa utusan Ming tidak mau makan makanan Joseon saat disambut oleh Menteri Yu. Kemudian Li Hon bertanya, apa saja yang istana kirimkan ke Ming bersama utusan sebelumnya. Dan itu adalah sutra, kain rami, kertas putih, tikar dan sejenis barang lainnya. Raja pun menjadi tahu. Itu karena istana tidak mengirim ginseng. Kemudian para menteri memberi usul untuk mengirim orang yang pandai memasak untuk membuat hidangan yang dikenal oleh Ming. Tapi Li Hon tidak mau itu. Dia akan membiarkan mereka kelaparan. Li Hon pikir, mereka membawa 3 koki, jadi utusan Ming itu tidak mungkin kelaparan. Jadi apapun rencana mereka, istana tak boleh bertindak sesuai keinginan mereka. Li Hon meminta para menterinya untuk mengikuti protokol istana. Kasim Yun memberitahu bahwa utusan Ming beserta rombongan akhirnya tiba di istana. Jadi para koki diminta untuk segera menyiapkan kudapan. Mereka tidak makan karena makanan Joseon tidak sesuai dengan selera mereka. Menurut informasi, mereka kelaparan sepanjang perjalanan. Dan kepala utusannya adalah Yukun, seorang Kasim Ming yang dikenal punya selera tinggi. Jadi para koki harus cermat menyiapkan dan menyajikan makanannya. Karena kepala utusan yang berkunjung punya pengaruh besar, yang telah membesarkan kaisar sejak dia masih putra mahkota. Dia pasti sudah mencoba makanan lezat di seluruh dunia. Mendengar itu, Jiong pikir, dia akan menyajikan makanan yang belum pernah dia rasakan. Tapi para koki istana agak khawatir karena koki Ming yang luar biasa mahir pernah berpartisipasi dalam kompetisi memasak melawan koki Joseon. Mereka adalah Bai Long, Wen Lei dan Ya Fei Xiu. Li Hon menyambut utusan Ming dan dia mengatakan bahwa mereka tidak menyukai makanan Joseon, jadi itu pasti repot. Tapi Yukun mengajak koki dari Ming, jadi mereka tidak kelaparan, dan para koki itu bukan cuma koki, tapi juga pengawal.
Pertama, koki yang setara dengan kepala koki istana. Dia keturunan terakhir klan Sichuan Tang, yang terkenal dengan bela diri. Dia koki legendaris, master makanan Sichuan, Tang Bailong. Orang berikutnya adalah keponakan sekaligus murid Tang Bailong. Dia menyatukan makanan Sichuan dengan makanan wilayah lain untuk menciptakan tradisi baru. Dia adalah peri makanan Sichuan, Ya Fei Xiu. Berikutnya, koki paling misterius, yang katanya keturunan Konfusius. Dia adalah master makanan Shandong yang memiliki keahlian memasak setajam pisaunya dan masakannya juga lezat, Kong Wenli. Setelah mengetahui itu, Jiong merasa tertarik, karena mereka semua pasti koki yang sangat hebat. Tapi ada pepatah lama yang mengatakan, tak semua yang berkilau itu emas. Jadi mereka harus bergegas karena waktu mereka sempit. Yukun akan memperlihatkan ke raja bahwa kokinya adalah seorang pakar kuliner. Mendengar itu Li Hon pun sangat menantikannya, karena dia juga punya kepala koki istana istimewa, yang masakannya memiliki cita rasa makanan Joseon yang autentik. Dan ternyata Yukun sudah tahu tentang Jiong, dan dia penasaran dengan masakan Jiong. Jiong memperlihatkan senjata rahasia untuk kudapan yang akan mereka buat, yaitu dengan mentega, karena tidak ada yang bisa mengalahkan rasa manis jika ingin mencairkan suasana. Ternyata Jiong membuat mentega dengan merebus susu sapi dan mengumpulkan padatan yang muncul di permukaan. Gilgem baru tahu Jiong sibuk sendiri ternyata membuat mentega. Sebelumnya aromanya seperti kacang hazel, tapi kali ini, aromanya sedikit asam dan tajam. Li Hon dan Yukun membahas tentang upeti yang dua negara itu akan berikan, tapi mereka belum mencapai kesepakatan untuk upeti itu. Kemudian mereka menyajikan kudapan yang dibuat oleh Jiong yang dibantu oleh para koki istana. Jiong menjelaskan kudapan itu adalah makaron, yang biasa dimakan sebagai camilan karena rasa manis akan membuat suasana hati ceria. Keping luarnya terbuat dari wijen hitam, almond, mentega, putih telur, dan gula yang diaduk menjadi satu. Sedangkan untuk isian di antara keping luarnya dibuat dengan mencampur mentega, gula, dan wijen hitam. Itu isian krim yang gurih dan manis. Tapi sebelum Yukun mencicipi, dia meminta para kokinya mencicipinya terlebih dahulu. Saat mereka mencicipi, mereka kaget dengan rasa makaron itu, mereka tidak bisa mengatakan apapun, dan itu membuat Yukun penasaran. Dan saat Yukun mencicipinya, dia merasakan lidah yang bergoyang, dia menjadi penasaran dengan Jiong. Kemudian Li Hon memberitahu bahwa Jiong adalah kepala koki istana. Yukun merasa makaron buatan Jiong sangat enak, dan dia juga ingin menunjukkan cita rasa Ming. Yukun ingin Jiong dan 3 koki Ming berkompetisi untuk menentukan upeti. Ternyata Li Hon sudah menebak hal itu, tujuan Yukun membawa 3 kokinya adalah memakai kompetisi sebagai dalih untuk meminta lebih. Tapi Jiong merasa kuliner Cina sangatlah beragam, dia pesimis bisa melawan mereka. Jiong menyuruh Li Hon agar mengatakan tidak, tapi Li Hon malah mengatakan ide yang bagus. Mendengar itu Jiong sangat kesal, karena dia sama sekali tak siap, sedangkan mereka benar-benar siap. Jiong memberi isyarat untuk menolak, tapi Li Hon malah salah paham. Li Hon mengatakan, karena Ming mengajak 3 koki, jadi dia juga mengajukan 3 koki istana untuk berkompetisi. Jiong sangat sebal dengan Li Hon karena malah meminta melakukan pertarungan tim. Dan mereka pun akan berkompetisi dalam 3 putaran, Yukun dan Li Hon akan menjadi jurinya. Dan jika nilainya seri, maka harus ada juri terpercaya yang mencicipi makanan dan menentukan keputusan akhir. Jiong baru tahu bahwa Li Hon salah mengartikan isyarat tangannya dan itu membuat Jiong kesal. Seharusnya Li Hon mengatasi urusan politik secara politis bukan kompetisi memasak. Tapi Li Hon pikir, memasak itu politik, karena politik tidak cuma dilakukan dengan pedang dan tombak. Menyelesaikan isu politik dengan bertukar makanan dan budaya adalah solusi penuh damai. Tapi Jiong merasa tidak bisa melakukan pertarungan tim, dan meminta Li Hon untuk membatalkan kompetisi itu. Bagaimana bisa tiba-tiba Li Hon menyuruh Jiong untuk menanggung beban masa depan negara? Tapi Li Hon telah mengakui Jiong sebagai koki terhebat di Joseon. Jadi dia meminta Jiong untuk berkompetisi demi raja dan rakyat Joseon. Jiong kemudian bertanya bagaimana jika dia kalah, dan dengan gampangnya Li Hon akan menghukumnya karena pengkhianatan. Mendengar itu, Jiong merasa itu konyol karena dia akan mati secara sia-sia. Kemudian Li Hon memberitahu jika Jiong menang, maka dia berjanji akan mencarikan Mangun Rock untuknya. Jiong tidak percaya dengan apa yang dia dengar, karena sebelumnya Li Hon sudah berjanji seperti itu dan mengizinkan Jiong pulang. Jiong menjadi takut karena Li Hon senang memutarbalikkan kata, dan Li Hon tetap memohon kepada Jiong untuk menang bagaimanapun caranya.
Mokju dan Pangeran Jesan mencicipi kudapan yang sebelumnya disajikan oleh Jiong. Dan saat mencicipinya, mereka merasakan rasa yang luar biasa. Walaupun Mokju awalnya menyukainya, tapi kemudian dia merasa kudapan itu terlalu manis. Kemudian Pangeran Jesan menyuruh Mokju untuk melihat saja, dan tidak menimbulkan kegaduhan sebelum tujuan mereka tercapai. Dia meminta Mokju untuk bersabar, dan saat waktunya tiba, Pangeran Jesan akan menghadiahkan Jiong kepada Mokju. Karena kekalahan dalam kompetisi nanti akan mempermalukan raja, dan Yukun akan memenangkan hak untuk memanen ginseng Joseon. Sebagai imbalan, Yukun akan memberi mereka alasan untuk menggantikan raja. Pangeran Jesan yakin keahlian Jiong tidak seberapa, dan dia tidak akan sanggup mengalahkan koki terbaik Ming. Penasehat negara, Sung Injae mengirim hadiah dari Pangeran Jesan kepada Yukun. Injae menyampaikan pesannya, bahwa raja sedang tidak berakal sehat dan sering mengamuk, jadi Joseon harus segera atasi masalah ini dengan menyampaikan pesan kepada Kaisar Ming. Yukun merasa mereka bermaksud untuk mengganti Raja Joseon. Injae pun membenarkan itu, dan dia akan memastikan bahwa Ming akan memenangkan kompetisi memasak ini, jadi Injae meminta Yukun untuk membuat taruhan yang tinggi. Yukun harus meminta 100 wanita persembahan, bukan 50, dan juga meminta hak untuk memanen semua ginseng di Joseon. Injae kemudian memberitahu bahwa Jiong sangat luar biasa berbakat dan Yukun juga sudah mencicipi makanannya sendiri. Mendengar itu sebenarnya Yukun ingin menolak tawaran itu, tapi Injae memiliki catatan atas semua hadiah yang Yukun terima beserta tanggalnya. Melihat itu Yukun merasa sedang diancam, tapi Injae mengingatkan bahwa hubungan mereka sudah berlangsung lama, jadi dia hanya meminta untuk bekerja sama. Yukun mengumpulkan para kokinya, dia mengatakan bahwa kepala koki istana Joseon benar-benar mahir. Jadi kompetisi ini harus dianggap serius, karena martabat bangsa menjadi taruhan. Yukun sebenarnya cukup penasaran semahir apa para koki Joseon. Yukun meminta kokinya untuk menjadikan kompetisi ini sebagai peluang untuk mempermalukan dan menghina Raja Joseon. Pada saat itu mereka melihat seseorang yang menguping pembicaraan mereka, tapi mereka gagal mengejar pria itu. Dan ternyata dia adalah Gonggil. Dia sangat kaget karena mereka menyadari kehadirannya. Ternyata Gonggil mengawasi mereka atas perintah Lihon. Dan Gonggil memberitahu bahwa mereka bukan koki biasa dan penasihat negara. Injae juga ada di sana. Mokju memanggil Koki Maeng dan menanyakan tentang arsenik itu, tapi Koki Maeng belum melakukan apa-apa terhadap arsenik itu. Kemudian Mokju menyuruh Koki Maeng untuk ikut kompetisi itu, tapi bukan untuk memenangkan kompetisi, melainkan untuk membuat timnya kalah. Lihon mendengar Jiong butuh plaket perjalanan agar dapat pergi ke penggilingan untuk menggiling bumbu yang akan digunakan di kompetisi. Mendengar itu, Lihon merasa harus ikut dengan Jiong. Itu karena Jiong butuh hal penting yang akan digunakan untuk kompetisi. Jadi Lihon memintanya untuk bersiap-siap, dan Jiong merasa dia tidak perlu bersiap-siap. Tapi Lihon tidak mau Jiong mengelilingi pasar dengan memakai seragam kepala koki istana, jadi Jiong harus ganti baju samaran. Karena Jiong tidak memiliki baju, Lihon pun menyuruhnya untuk ganti baju yang sudah disiapkan. Dan Lihon merasa gugup saat melihat Jiong memakai hanbok yang sangat cantik. Seperti sedang pacaran, Lihon tidak berhenti tersenyum ketika melihat Jiong. Dan Jiong melihat ada benda yang mirip dengan yang ada di buku Mangun Rock. Setelah sampai di penggilingan, Lihon akan pergi sebentar dan dia memberikan uang untuk Jiong gunakan. Kemudian Jiong meminta penggiling untuk menggiling cabai itu dan dia membayarnya menggunakan uang dari Lihon. Sementara itu Lihon kembali ke pasar. Dia memborong berbagai kain dan aksesoris untuk wanita. Pengawalnya sampai kesulitan membawa barang-barang itu. Tiba-tiba hujan turun dan Gilgem kebingungan karena harus mengangkat cabai yang dijemur. Tiba-tiba salah satu koki Ming datang dan penasaran dengan cabai itu. Gilgem kaget karena orang lain tidak boleh masuk istana. Tapi Koki Fei menggigit cabai itu. Koki Fei dengan seenaknya masuk ke dapur istana dan menghina keterampilan memotong Koki Min. Melihat kesombongan Koki Fei, Koki Min tidak terima dan dia ingin menantangnya memotong daun bawang. Tapi Koki Fei memamerkan permainan pisaunya dan membuat Koki Min agak khawatir. Jiong berlari dengan membawa bunga, tiba-tiba ada gerobak dan Lihon menariknya agar tidak tertabrak gerobak itu. Melihat bunga-bunganya terjatuh, Jiong pun menjadi sedih, dan Lihon pun mengajaknya kembali ke istana. Tapi Jiong mengambil bunga yang terjatuh, karena bunga itu mengandung khasiat obat yang dapat menenangkan pikiran dan itu bisa ditaruh di kamar Lihon. Ternyata Jiong masih sempat memikirkan Lihon walaupun kompetisi sudah dekat. Jiong tersenyum melihat noda di wajah Lihon, tapi alih-alih membersihkannya, Jiong malah menambah noda itu. Dan Lihon menyadari itu, dia pun memberikan noda yang sama di wajah Jiong.
Li Hon terlihat bahagia saat mengejar Jiong yang sedang kesal. Mereka kembali ke istana dengan wajah yang kotor. Jiong heran karena Li Hon meninggalkan istana sangat lama, tapi Li Hon merasa menyiapkan bahan untuk kompetisi itu lebih penting daripada di istana. Li Hon penasaran, apa Jiong benar-benar bisa menang dengan cabai. Sebenarnya Jiong tidak merasa yakin, tapi dia merasa perlu sesuatu yang mencolok seperti gochugaru dan gochujang. Itu adalah bumbu rahasia yang sangat penting dalam kompetisi. Sebelumnya Li Hon pernah merasakannya saat makan bibimbap di gubuk sampai membuatnya menangis. Kemudian Li Hon memberikan ornamen yang Jiong lihat di pasar. Ternyata Li Hon melihat Jiong yang melihat-lihat ornamen itu. Li Hon masuk ke dalam dan menaruh bunga itu di dalam kamarnya. Sementara itu Jiong bingung dengan barang-barang yang dibelikan Li Hon di pasar. Jiong kaget ketika melihat salah satu koki Ming berada di dapur istana. Ternyata para koki istana bertarung dengan koki Fei, dan semua koki istana dikalahkan oleh koki Fei. Mereka semua dipermalukan karena koki Fei sangat mahir. Dan ini adalah pertama kalinya koki Maeng kalah dalam hal terkait pisau. Jiong merasa itu seperti deklarasi perang, berani sekali dia masuk ke dapur istana tanpa rasa hormat sedikit pun. Jiong bisa tahu karakternya dari caranya memotong, dan ini sama sekali tidak baik, karena dia hanya pamer. Jiong menyuruh para koki dan pelayan koki istana tidak menyerah begitu saja, karena dia sudah mengacaukan dapur istana. Mereka harus membuat koki Ming jera karena sudah meremehkan koki Joseon. Dengan semangat Jiong yang membara, mereka pun menjadi yakin bisa melawan koki Ming. Mereka semua akan membantu Jiong agar dapat mengalahkan koki Ming. Melihat semangat mereka, Jiong pun menyemangati mereka dengan mengatakan Huaiting. Dia lupa bahwa saat ini dia di Joseon dan mereka tidak tahu kata itu, kemudian Jiong mengganti kata-kata semangat yang mereka mengerti. Para koki Ming berkumpul untuk membahas para koki Joseon. Koki Fei memberitahu bahwa dia telah melawan mereka dalam lomba memotong bawang daun, dan keterampilan dasar mereka sangat payah. Koki Wenli merasa Koki Fei hanya buang-buang waktu karena hanya berurusan dengan anak buah. Tapi Koki Fei menemukan bumbu istimewa koki Joseon. Ini adalah pertama kali mereka melihat cabai, mereka pikir baunya sangat aneh. Dan Yukun pun sangat penasaran dengan apa yang membuat Raja Joseon sangat percaya diri. Ayahnya merasa khawatir apakah Jiong akan berhasil memenangkan kompetisi itu, dan Song Jae meminta ayahnya untuk tidak khawatir, karena mereka ada di tanah Joseon. Jadi Song Jae tidak akan membiarkan mereka mendapat apa yang mereka inginkan. Akhirnya pemilihan tema kompetisi memasak pun dimulai. Pertama Raja dan Yukun akan memilih tema. Mereka mengambil MU yang artinya tidak ada, dan Yuk yang artinya daging. Untuk putaran pertama, mereka harus membuat hidangan daging yang belum pernah ada dan belum pernah dilihat dunia. Kemudian yang memilih tema kedua adalah Jiong dan Koki Bailong. Mereka memilih Ji yang artinya mengetahui, dan Yeok yang artinya berubah. Yukun meminta untuk memilih lagi karena itu tak masuk akal. Tapi menurut Li Hon, diplomasi adalah tentang belajar dan memahami budaya satu sama lain. Jadi Li Hon menyarankan untuk saling memasak makanan satu sama lain. Untuk putaran kedua, Koki Ming akan membuat hidangan Joseon, dan Koki Joseon akan membuat hidangan Ming. Yukun merasa itu ide yang menarik, dan dia setuju dengan ide itu. Dan untuk tema yang ketiga, mereka meminta Pangeran Jesan dan Koki Wenli. Mereka memilih Tang yang artinya sup, dan Sem yang artinya ginseng. Ternyata Ming terkenal dengan supnya, jadi tahap ketiga ini akan menjadi putaran yang sulit. Di putaran terakhir, mereka akan membuat sup yang berisi ginseng. Setelah menentukan tema untuk kompetisi, tiba-tiba Yukun akan menaikkan taruhan. Dia ingin 100 wanita persembahan, dan juga hak untuk memanen ginseng Joseon. Mendengar itu, Li Hon juga akan menambahkan syarat, jika Joseon menang, Ming hanya akan menerima setengah upeti dan mengizinkan Joseon membeli tebu dan tepung sebanyak yang mereka mau sebelum masa panen. Yukun merasa keberatan karena itu sama saja Ming membayar upeti ke Joseon. Jadi Ming akan bertanya pendapat Kaisar dulu sebelum memutuskan. Tapi Li Hon tidak mau menunggu. Jika Ming tidak mau, maka mereka akan kembali ke kesepakatan yang sebelumnya. Dan karena Yukun sudah melakukan perjanjian dengan In Jae, maka dia pun setuju dengan syarat dari Li Hon, dan Song Jae pun mencatat kesepakatan itu. Li Hon memberi pengumuman bahwa koki dari kedua negara akan bersaing dalam 3 putaran, dan kompetisi akan berlangsung dalam 2 jam. Waktu untuk memilih hidangan dan menyiapkan bahan adalah 5 hari, jadi kompetisi akan diadakan dalam 5 hari lagi. Koki dari kedua negara pun saling hormat, dan Jiong memberitahu bahwa pisau Koki Fei yang tertinggal di dapur istana, telah Jiong kembalikan di pelataran tamu istana. Koki Ming merasa Jiong tidak sopan, karena berani menantang mereka secara terang-terangan. Tidak hanya itu,
Mereka juga merusak bilah pisau milik Koki Fei. Sementara itu, sambil mengasah pisau, Jiong merasa Koki Ming harus bersiap, karena Jiong akan membuat mereka kepedasan. Entah apa yang Jiong rencanakan, tapi dia sudah membuat desain gambar kuali besi.